disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Selamat malam. Sebuah kenyataan pahit. Mahkamah Agung, tempat suci di mana keadilan sepatutnya ditegakkan kembali, tercoreng oleh maklar perkara. Vonis bebas Ronald Tanur menjadi pintu masuk penemuan uang haram 1 triliun rupiah di rumah tersangka maklar kasus Zaro Frikar. Ia seorang mantan pejabat Mahkamah Agung yang aktif atur-mengatur perkara selama 12 tahun? Benarkah ia hanya bagian dari jaringan mafia kasus besar? Dan siapa saja yang terlibat? Kita bahas tuntas, mendalam, dan kita kupas di Rakyat Bersuara. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Seperti biasa, saya akan mengundang narasumber ke panggung Rakyat Bersuara. Masih menunggu nanti ada Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Harkristuti Harkrisnowo. Saya panggilkan selanjutnya adalah Profesor Gayus Lumbun, Hakim Agung periode 2011-2018. Iya, selamat malam Prof. Singkat saja pertanyaan saya Prof. Di sebelah sini Prof. Prof. Gayus kaget terkejut dengan Zaro Frikar 1 triliun rupiah. Jumlahnya cukup besar. Oke. Tapi kalau saya perhatikan langkah-langkah yang perlu diikuti selanjutnya, ini bukan hal sepele. Bukan hal sepele. Ini hal baru bukan? Tidak baru. Tidak baru? Tidak baru. Nanti kita akan kupas soal itu. Terima kasih Prof. Silakan Prof. Iya. Selanjutnya, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri 2008-2009, Pak Susno Duaji. Selamat malam, Jenderal. Selamat malam. Pak Susno, sehat selalu Pak Susno. Selamat malam. Iya. Selamat malam. 1 triliun rupiah ini sejarah ya. Bahkan nggak pernah seingat saya jaksa nangkep hakim, betul ya? Ini prestasi, wajib kita hormati jaksa Indonesia yang nangkep ini. Hebat. Tapi sepi-sepi aja nih Prof, karena kita nggak dengar lagi ada hal-hal yang terkait dengan ini, pembenahan dan lain sebagainya, Pak Susno. Ya, yang dibenahi yang mana? Yang membenahi siapa? Yang bukan soal jaksa nih ya, ke Mahkamah Agung ya. Atau yang lain lagi misalnya. Ya. Kalau Pak Gayus masih di sana, saya yakin bisa berbenah. Tapi Pak Gayus nggak di sana kok. Tadi Pak Gayus katakan kaget dengan 1 miliar. Kalau saya nggak kaget. Itu kurang besar. 1 triliun. 1 triliun. 1.000 miliar, luar biasa. Iya, 1.000 miliar itu hanya berapa perkara? Hanya berapa perkara? Yang ketemu, yang nggak ketemu. Luar biasa. Nanti kita bongkar soal itu ya, Pak Susno. Oke, silakan Pak Susno. Baik. Dan ini yang kemarin juga meminta untuk bersuara yang sangat kritis terhadap Mahkamah Agung, Bung Refli Harun, pakar hukum tata negara, Bung Refli. Meskipun saya masih belum setuju juga dengan Bung Refli. Silakan Bung Refli. Ya, gimana? Jadi, masih pada pendapat membekukan Mahkamah Agung itu menurut saya terlalu lebay lah. Lebay gimana? Kurang keras kata Pak Susno. Enggak kan, ini kan Kita oknum 1, lebih... 2, mungkin 10, saya nggak tahu ya. Tapi ya 1, tambah lagi hakim 3. Ya, sekarang 1 triliun. Kalau kita bicara ini markusnya dari 1 pintu. Lalu kapitalisasinya berapa? Siapa saja yang terlibat? Kan nggak mungkin yang terlibat tukang sapu ya kan? Yang terlibat pasti pemutus, benar nggak? Yang terlibat benar nggak? Oke, nanti kita lihat. Baik, terima kasih Pak Refli, silakan. Selanjutnya kami hadirkan Pak Mukti Fajar Nur Dewata, juru bicara Komisi Yudisial yang juga merupakan komisioner Komisi Yudisial. Selamat malam Pak Komisioner. Hari ini kami juga nanti mengundang Pak Yanto ya, juru bicara EMA, tapi nanti kita akan lihat keberadaannya. Karena saya mendengar bahwa ada Ketua Hakim PN Surabaya yang saat ini tengah
ditangkap Kejaksaan Agung, betul? Ini luar biasa loh, ini informasi terbaru. Diamankan. Diamankan. Ketua Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ya? Ya. Dekat lu boleh? KAY sudah menerima informasi juga soal itu. Ini informasi terbaru. Ya, karena memang kondisinya sekarang lagi sakit, stroke. Ya. Oh, yang bersangkutan stroke? Iya, dan istrinya meninggal dunia kemarin. Baru meninggal, baru kedukaan. Dan yang bersangkutan stroke. Iya. Jadi sakit. Jadi istilahnya tadi diamankan. Oh, tapi memang ada, artinya kalau seandainya saya mendapat informasi bahwa ini ditangkap gitu ya, itu bahasanya ya. Artinya sudah ditetapkan tersangka, belum ada kabar soal itu. Belum ada kabar soal itu. Tapi bahwa ada masalah, iya. Sepertinya ya. Baik. Ini informasi yang terbaru memang pemirsa. Baik, nanti kita akan coba, mudah-mudahan Pak Yanto juga jubir Mahkamah Agung juga bisa bergabung bersama kami. Dan selanjutnya kita akan panggilkan juga Prof. Andi Asrun, pakar hukum tata negara. Prof. Andi. Oke. Prof. Andi, selamat malam Prof. Prof, saya ingin singkat saja apa yang bisa Prof sampaikan terkait dengan fenomena yang terjadi ini. Ini sesuatu yang kayak gunung es gitu. Gunung es? Ketangkep di atas, tapi di bawahnya masih banyak lagi. Kira-kira begitu. Dari mana tahunya? Kan belum ada bukti. Lah ini kan baru satu orang. Oke. Kalau perkara itu tidak menyangkut satu orang, perkara itu menyangkut banyak orang. Seperti Pak Repli bilang, mungkin tukang sapu ikut menerima duit barangkali. Tapi pertanyaannya gini. Tapi tumben Prof Asrun sepakat sama saya hari ini. Karena bukan politik. Bukan politik. Ini hukum, bicara hukum ya. Kalau hukum nuraninya sama. Tapi saya tanya satu, ya. Zarofrikar ini dugaan ya Mas ya. Ini dia menjamin kemenangan atau menjamin kemenangan di pengadilan misalnya, atau hanya titipan seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud? Itu yang harus diselidiki. Kalau menjamin artinya sudah ada transaksi. Oke. Ya. Kalau titipan menjamin ya sudah ada transaksi. Tapi kalau dia memenangkan, dia bukan pihak dalam perkara itu. Jadi dia adalah, ini namanya juga maklar kan, bisnis maklar. Bukan, kalau Pak Mahfud kan bilang tadi begini, ini uang titipan kalau misalnya pemutus atau apa disebut hakim lah gitu ya, oknum ya. Kalau dia mau korupsi, dia nggak akan mungkin terima sendiri. Dia perlu ada satu orang yang jadi perantara. Nah, mungkinkah itu Zarofrikar? Ini namanya kalau begitu, dia menyimpan sehingga ketika hakim itu misal ditanya, saya sumpah saya nggak terima duit saat ini, nanti baru terima, kira-kira begitu modelnya, modusnya. Bisa jadi seperti itu atau bisa jadi ada modus yang lain. Modus yang lain. Yang jelas ini banyak pihak terlibat, kira-kira gitu, tidak hanya satu pemain. Anda yakin di situ ya? Ada juga pemain yang lain. Baik. Kira-kira, dan ini harus diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Ya, kira-kira. Dan apresiasi gitu. terhadap Kejaksaan Agung karena saya pernah kali riset ya untuk ICW dulu soal praktek korupsi di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung. Tidak tunggal, pemain tidak pernah tunggal. Kalau tunggal bagaimana dia menerima duit, kemudian dia bagaimana mengantar duit. Dan 1 triliun rasanya nggak mungkin kalau tunggal. Ya tidak mungkin karena banyak. Dan kemudian gini, kalau dilihat uangnya tuh masih baru, kalau dicium masih wangi uangnya. Pengalaman banyak uang baru. Kalau kita lihat itu masih bau pasti karena baru ya. Okay. Warnanya. Baik, nanti kita lihat uangnya baru apa enggak nanti. Yep. Terima kasih Prof. Andi Asrun. Baik, kita masih menunggu Prof. Harkrisno sedang menuju ke sudah hadir di mana? Nanti sedang menuju ke studio. Nanti kita akan tunggu, kita akan saksikan dulu informasi yang berikut ini. Kejaksaan Agung tengah menelusuri peran Zarofrikar yang mencoba menyuap Hakim Agung agar mengabulkan vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio dengan entengnya membebaskan Ronald Tanur meski bukti penganiayaan dan pembunuhan telak di meja sidang. Zarofrikar merupakan mantan Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Ia disebut menerima uang 5 miliar rupiah dari pengacara Ronald Tanur, yakni Lisa Rahmat.
Sini banyak juga kiloan gimana Pak? 100 juta ini. 3M. Ada beberapa catatan ini memang Pak. Oh, catatan. Dari penggeledahan rumah Zarof Richard di kawasan Jakarta Selatan, penyidik menyita uang tunai hampir 1 triliun rupiah. Uang itu diduga imbalan yang diterima selama 12 tahun menjadi Markus. Menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah dan emas batangan seberat 51 kilogram. Zarof dijanjikan imbalan 1 miliar rupiah dan sisa 4 miliar rupiah tersebut untuk para hakim agung. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD mengungkap sindikat suap di lingkungan Mahkamah Agung sebagai sindikat yang luar biasa. Sindikatnya luar biasa di Mahkamah Agung itu. Polanya, ini gila ini polanya. Saya sudah sering ceramah loh, pola-pola di mana hakim itu korupsi, lalu uangnya dititipkan ke orang lain, ke temannya, ke sopirnya, gitu. Di atas namakan orang lain dulu. Komisi Yudisial meminta Mahkamah Agung memberikan sanksi tegas berupa pemecatan secara tidak hormat kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditangkap Kejaksaan Agung. Komisi Yudisial telah memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi berat terutama pemberhentian, dan oleh karena itu kita mengajukan usulan sidang MKH, Majelis Kehormatan Hakim. Sebelum Zarof Richard, sejumlah pejabat MA turut menjadi makelar perkara. Sekretaris MA 2011-2016 menerima suap 35,7 miliar dan gratifikasi 13,7 miliar rupiah di kasus sengketa depo kontainer. Hakim Agung Sudrajat Nimiati divonis 7 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan perkara kasasi Pilot, Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Sekretaris MA Hasbi Hasan terima suap 3 miliar rupiah untuk mengatur hasil persidangan di tingkat kasasi. Dan Hakim Agung 2017-2024 Ghazal Basaleh didakwa terima gratifikasi 650 juta pengurusan perkara di MA. Terkuaknya praktik jual beli perkara Zarof Richard diharapkan menjadi momentum membongkar kasus mafia peradilan. Ya. Oke. Baik, kita akan buka dulu. Pertama, saya ingin ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, Anda setuju apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa Anda kan, saya tahu Anda pernah menjadi orang dalam, ordalnya ya, di Mahkamah Agung. 2011-2018 Anda menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung. Bahwa hakim kalau mau korupsi, dia tidak akan menggunakan namanya, tidak akan menerima langsung, tapi menggunakan nama orang lain seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Betul seperti itu? Tidak selalu begitu. Tentunya ada yang seperti itu, tapi juga ada yang tidak. Karena titip uang di tangan orang itu kan tidak secure, itu pasti utuh. Ya. Itu manusiawi. Tetapi ada kemungkinan seperti apa yang Prof. Mahfud sampaikan. Bagi saya, seluruh dugaan-dugaan itu mesti melalui pembuktian. Bahwa apa digambar oleh Pak Mahfud harus melalui pembuktian. Jadi sinar terterang pada perkara-perkara pidana itu pembuktian. Tapi 1 triliun Pak, ini kan luar biasa. Ini sejarah. Belum pernah sebelumnya sebesar itu, luar biasa, liquid. Itu yang di rumah. Belum tahu ada yang di bank atau tidak. Ada yang di tempat lain atau tidak. Ada yang di luar negeri atau tidak. Kita tidak ada yang tahu. Oleh karena itu perlu sebuah proses pembuktian. Yaitu pembuktian yang menjadi kewajiban beban pembuktian kepada JPU. Atau juga bisa dibebankan terbalik kepada terdakwa. Tetapi ada ketiga, berikan status GC, Justice Collaborator, untuk dia mengungkapkan dengan sukarela. Karena yang 2 tadi mempunyai opposite ya. Opposite-nya adalah hak setiap orang yang belum dinyatakan bersalah itu mempunyai hak ingkar, hak diam. Ini nggak bisa ini hak ajasi. Itu tidak bisa dipaksakan terbalik dan sebagainya. Yang ada adalah dengan sukarela
seorang tersangka terdakwa ini membongkar sendiri dengan tentunya hal lain yang diberikan keringanan, perlindungan maksimal dan sebagainya. Pertanyaannya Itu apakah mau? aturan. Karena kan bukan pasti ya, ini harus ada pembuktian. Rasanya, keyakinannya, kan nggak mungkin sendirian, betul? Justru itu yang dibongkar secara sukarela, kompensasinya adalah dilindungi secara maksimal, diberikan kompensasi pengurangan hukuman. Ini terjadi banyak negara, terutama di Amerika. Terjadi kebongkar semua, uang kembali lagi. Oke, diberikan kompensasi pengurangan hukuman. Dan Tapi kan nanti yang nyidangkan juga kolega hakim. nah, itu harus jangan dianggap seperti itu semua. Hakim memang banyak yang tidak benar ya. Saya sering menyebutkan hakim beberapa di antara itu sudah copot, sudah putus urat malunya. Berbuat yang semaunya dengan kekuasaan. Ini apa buktinya? Perkara ini perkara pembunuhan dan penganiayaan. Dakwaannya berlapis, ya, kumulatif, alternatif. Ini ada 3 dakwaannya. Tetapi dengan tidak malu-malu hakim memutus bebas. Ronald Tanur ini ya? Ya perkara ini. Ya, oke. Di tempat lain banyak sekali. Di PT UN misalnya. Ya. Jelas kompetensinya di sini. Diputus dismisal itu satu langkah PN untuk PT UN untuk menguji. Apakah ada hal-hal yang tidak bisa dilalui di sini. Apa putusannya? Tetap itu karena pokok perkara dia tidak berani masuk. Dia masuk dihukum acara. Dismisal sudah lewat. Seolah-olah dicari-cari ada mau mengatakan itu. Ya itu tidak punya urat malu untuk dia menyampaikan memutus seperti itu. Bagi saya begitu. Ini perlu tindakan tegas. Saya tidak heran ketika tadi Pak di sahabat saya ini Pak Refli Harun, Bung Pak Refli. Refli mengatakan bubarkan MA itu sudah Freeze, bukan bubarkan, freeze. ya Apa, freeze bekukan. atau dibekukan atau ditangguhkan atau dibubarkan. Itu merupakan cuatan kekecewaan masyarakat sudah terhadap dunia peradilan. Yang lebih mengerikan nanti ada straight justice. Orang-orang ke jalan aja untuk meluapkan kekecewaannya. Kalau dari kasus ini tidak tuntas. Termasuk kalau ini tidak tuntas, maka yang terjadi dikhawatirkan ada straight justice. Nggak percaya pengadilan lagi. Nggak percaya ungkapan proses hukum. Itu dikatakan bagaimana melakukan pembekuan Mahkamah Agung. Itu sudah, saya menemukan yang lain di sebuah buku science ya, yang tulis oleh seorang Sebastian Pompe. Dia menyebutkan runtuhnya institusi Mahkamah Agung Indonesia. Gambarnya pilar-pilar yang sudah retak. Itu kekecewaan karena dulu kata hakim-hakim ini membela pejuang-pejuang ketika kita baru merdeka. Hari ini tidak ada pejuang bentuk apapun yang dibela oleh hakim. Justru dikalahkan semua. Ini Pompe sakit hati. Itu kira-kira. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, 1 triliun rupiah. Anda juga penegak hukum, mantan penegak hukum ya. 1 triliun rupiah bukan angka yang kecil. 1 triliun rupiah angka yang sangat-sangat, kalau saya boleh 100 kali saya ngomong sangat luar biasa. Dan ditemukan pada 1 orang. Dan dia mantan pejabat Mahkamah Agung. Dan terkait perkara. Apa yang Anda bisa Kalau sampaikan? menurut saya itu kurang ya. Bahkan kurang 1 triliun, bisa lebih. Mestinya masih ada lebih. Dari 2012, 12 tahun. Iya. Berarti betul 2012. 12 tahun dan dia bukan pemutus. Dia ini calo. Dan tadi ada titipan 5 miliar, 1 miliar untuk dia, 4 ini. Berarti sekali mungut kan cuma 1. 1. Nah, bisa terkumpul 1000 miliar, berarti ada 1000 perkara yang dia tangani. Nah, itu matematisnya walaupun tidak seperti itu. Oke. Nah, tidak salah kalau orang katakan mafia peradilan itu ada. Nah, artinya tidak semua hakim. Kalau Pak Gayus, saya tahu persis pribadinya, beliau pasti hakim yang masuk surga yang didulukan. Nah, Jadi begini Pak Susno, mafia ini kita mau bongkar dulu. Siapa sih Zaro Frikar? Kemungkinannya seperti apa? Tentu masih ada pemeriksaan. Iya. Tapi kan kita lihat agak sepi-sepi aja nih, agak sepi aja. Kita nggak tahu, mungkin masih terus pengembangan dan lain sebagainya. Kita harus berpikir positif lah untuk itu. Ya. Tapi saya ingin tanya, kenapa mesti lewat Zaro Frikar? Apa yang dilakukan oleh Zaro Frikar? Katakanlah misalnya ada orang yang ingin bebas, ingin menang perkara. Dia hanya cukup menghubungi Zaro Frikar kemudian mengasih tarif, Atur. memberikan tarifnya, Iya. lalu dia ngatur semua, begitu? Iya. Sulit dibuktikan, tadi baunya menyengat sekali. Iya. Mengapa dikatakan mafia peradilan? Karena permainan ini sebagaimana dikatakan Pak Mahfud dalam suatu kesempatan bahwa
mafia itu rantaian. Mulai dari kapan? Mulai dari penyidik, penuntut sampai dengan pemutus. Pemutus ini tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, sampai tingkat PK. Buktinya apa? Banyak yang sudah terjerat. Lah, kenapa saya bisa berkata begitu? Saya ini pernah juga di pengadilan itu diadili. Saya pernah. Nah oke, saya merasakan itu. Kemudian penyidik, saya pernah merasa jadi penyidik. Nah kemudian mengapa mafia ini bermain? Ini semua lini. Semua lini, dan yang paling parah itu adalah pengadilan. Semua lini maksudnya? Iya. Pak Mahfud katakan, tidak sulit menghukum orang yang tidak bersalah. Dan permainan itu dimulai dari mana? Dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pengadilan. Tapi saya bangga dengan kejaksaan kita yang telah berhasil nangkap ini. Tepuk tangan untuk kejaksaan. Nah, tadi obatnya apa? Beliau sudah katakan obatnya harus dibuktikan dan apa? Ini di-press katanya, masukkan dalam kulkas supaya beku, gitu. Dibekukan lembaga itu. Kalau saya, lembaganya tetap, tapi orangnya diganti. Siapa yang diganti? Bukan hanya Mahkamah Agung saja, seluruhnya sampai tingkat bawah. Baik hakimnya maupun pegawainya diseleksi, mana yang kepakai, kayak nyeleksi telur itu, mana yang udah busuk dibuang. Nah, gimana caranya? Nanti melanggar undang-undang. Kalau presiden betul mau menegakkan hukum, mau memperbaiki republik ini, keluarkan apa? Di bawah undang-undang tuh apa, Pak Repri? Perpu atau apa? Wah, hukum tata negara nanti. Mengapa harus perpu? Karena sudah demikian gawat, genting. Harus dikeluarkan perpu. Harus. Pertanyaan, ada nggak yang masih percaya peradilan kita? Hari ini Mahasiswa, Anda nggak mengatakan nggak percaya? Ini bicara nurani ya. percaya nggak sama peradilan? Peradilan itu mulai dari bawah sampai ke atas. Nah, geleng-geleng tapi tidak berani. Kurang unjuk rasa mereka ini. Nah, oke. Saya menemukan suatu perkara di negeri Konoha. Ada orang beli rumah, beli apartemen, kontan, cash, keras. 12 tahun yang lalu. Apartemennya tidak diberikan. Kemudian terbalik, yang membeli justru dipenjarakan. Sampai sekarang dipenjarakan. Dan sampai sekarang diadili di suatu pengadilan di negeri Konoha. Siang malam diadili sampai pingsan jatuh. Perempuan. Dan perempuan ini baru pulang dari luar negeri, ditangkap di bandara dengan jilbabnya diborgol. Untung bukan di Indonesia, di Konoha. Ya, ini terjadi. Di Indonesia? Di Indonesia, apartemen tidak diberikan. Kemudian urusan perdata, dia menang gugat si pembeli ini. Ya. Sampai ke Mahkamah Agung, sampai PK, menang. Kemudian oleh si pengembang, dia dipidanakan. Karena? Karena katanya ada alat bukti yang dimasukkan untuk PK itu sudah dipakai sebelumnya dan dia dikatakan sumpah palsu. Padahal tidak pernah bersumpah, boro-boro sumpah, janji pun tidak. Jadi buktinya itu yang menang tadi dianggap sebagai sebuah kejahatan. Iya, padahal bukti itu tidak pernah dipakai. Apa buktinya tidak pernah dipakai? Alat bukti yang berupa nupum yang diperkarakan tadi tidak pernah dipakai karena dalam pertimbangan putusan pengadilan alat bukti itu tidak ada. Dan hari ini kami juga hadirkan juga putrinya yang namanya Alia Hiroko. Nanti kita akan bicara soal itu. Ada. Alia ya. Sorry, saya tidak tahu kalau ada. Ya. Saya pikir tadi Konoha. Karena satu lagi Pak. Nanti saya akan. Saya tambah 1 menit aja. Oke. Persoalan awal, kenapa pengembang tidak memberikan? Katanya ini si pembeli menikah dengan orang asing. Sehingga tidak diberikan apartemennya. Padahal di Indonesia ini boro-boro menikah, orang asing pun boleh beli. Tapi untunglah tidak terjadi di Indonesia. Ini salah contoh, bukan ini karena tentu kasusnya terlalu personal gitu. Tapi nggak apa, ini sebagai contoh. Contoh. Bahwa nanti kita akan bahas juga soal itu. Nah, kenapa saya contoh ini? Tadi kan bicaranya mafia peradilan. Ya. Ini sudah disusun mulai dari penyidikan sampai level kejaksaan sampai level pengadilan. Yaitu sekarang proses peradilan. Kenapa harus ditahan? Bukankah ini perempuan? Bukankah melanggar HAM? Bukankah apa-apa? Tapi terjadi. Oke. Sedih nggak? Oke, baik. Nanti kita akan coba dalami juga soal itu sebagai contoh juga dari kasus Zarof Ricard. Tapi saya ingin panggilkan dulu
Guru besar dari Hukum Pidana Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Luar biasa. Selamat malam, Prof. Terima kasih, Prof, hadir di Rakyat Bersuara. Terima kasih. Salaman dulu dong. Salaman, Prof. Ini Halo Pak Gayus. maestro hukum pidana Indonesia ini. Gurunya semua, gurunya hakim, gurunya jaksa, gurunya Tapi polisi. bukan gurunya koruptor ya. Luar biasa. Prof, saya ingin tanya Prof sebelum saya break. Profesor kaget nggak lihat kasus ini? 1 triliun rupiah itu di rumah. Saya nggak tahu, mungkin ada yang lain juga. Sangat kaget ya, karena mendengar 1 triliun aja nggak pernah tahu saya, kecuali ada di APBN. Jadi bahwa ada seseorang yang bukan hakim, yang pernah menjadi pejabat MA, kemudian di rumahnya ada 1 triliun plus berapa batang emas? 51 kilogram. 51 kilogram emas. Buat kami, apalagi dosen-dosen ya, itu sungguh sangat mengagetkan. Karena pertama, kami tidak percaya bahwa itu hanya 1 kali terjadi. Kami juga, saya nggak percaya bahwa itu hanya terjadi dalam waktu 12 tahun. Saya kira ini mungkin terjadi dalam waktu dekat. Apakah Anda kalau punya uang sebanyak itu taruh di rumah semuanya? Kan impossible. Nggak mungkin. Ya? Kalau uangnya uang halal nggak mungkin. Uangnya uang halal. Jadi padahal beberapa waktu yang lalu kita baru melihat sejumlah hakim nangis-nangis di DPR. Karena minta gaji naik dan dikabulkan Pak Prabowo kan. Jadi itu sangat ironis, dan buat saya dengan ada 1 triliun ini mau dinaikin gajinya 80%, itu sangatlah mengagetkan semuanya. Karena dosen-dosen itu nggak pernah nangis-nangis walaupun gajinya kecil. Prof, tapi saya ingin tanya begini, Prof. Prof kan, saya kalau ketemu penegak hukum ya, polisi, jaksa, hakim, oh Prof Harkristuti itu dosen saya. Prof Harkristuti itu guru saya. Tapi Prof melihat seperti ini, saya nggak bilang semua ya, mungkin ini sebagian kecil, mungkin sebagian agak besar gitu ya, lebih dari kecil ya. Apa sih yang ada di benak Prof sebagai maestro? Saya harus katakan karena Profesor Harkristuti Harkrisnowo di hukum pidana luar biasa. Bagi saya tahu Prof dari saya SMA sekitar 30 tahun yang lalu gitu ya. Apa yang ada di benak Prof melihat kondisi hukum di Indonesia saat ini? Ada perubahan atau jalan di tempat? Saya kira nggak jalan di tempat, mundur ya. Bahkan mundur? Jalan mundur ya, menurut saya ya. Mengapa? Karena sekarang nampaknya makin, menurut catatan saya, makin banyak terjadi transaksi tentu saja ilegal yang berkaitan dengan hukum. Ya, berkaitan umumnya tadi dengan temannya Pak Gayus, bekas temannya Pak Gayus. Hakim-hakim kan temannya juga ya, dan kemudian dengan para penegak hukum. Dan ini sangat menyakiti hati saya. Saya itu guru. Dan saya baru mendapat informasi misalnya kemarin dari seorang mahasiswa saya bahwa ternyata Sambo dan Teddy Minahasa itu pernah jadi murid saya juga. Wah, Verdi Sambo ya, dan Teddy Minahasa ya. Pernah jadi murid Prof Harkristuti. Kaget ya, PTIK angkatan 38 kalau nggak salah. Terus yang ditanyakan, apa yang Ibu ajarkan waktu itu? Gitu ya. Apa Ibu jawab tuh, Bu? Iya, saya nggak bisa jawab apa-apa. Yang terang saya pasti tidak akan mengajarkan hal semacam itu. Karena buat saya untuk menjadi seorang aparatur penegak hukum itu yang pertama diperlukan adalah dedikasinya pada hukum. Ya. Dan kemudian juga kalau jadi APH, Pak Susno Duaji tahu banget gajinya APH dikit apa banyak, Pak? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Sangat sedikit, Bu. Sangat sedikit. Berapa Pak Susno? Boleh tahu nggak Pak Susno? Pangsionan bintang 6, kiri di 3, kanan di 3. Bintang 3 Pak Susno ya? Enggak, di kanan kanan 6 lah. Iya. 6 itu hanya 4.750.000. Oke. Waktu menjabat Pak jadi kabar reskrim. Tunjangan juga disebutin dong Pak, jangan gaji doang, tunjangan Pak. ditambah gaji itu 10 juta di bawah. Tunjangan ditambah gaji? Iya. Itu bersih? Iya. Gak ada tambahan lain lagi?
Ya tambahan lain lah yang nggak sah yang kata ibu tadi. Bukan yang legal, maksudnya yang apa namanya, yang sah lah. Yang legal kalau saya ikut Bu Harkristuti Harkrisno, tim pembuat undang-undang, saya ada 30-an undang-undang sama beliau, termasuk undang-undang KPK, undang-undang peradilan anak, undang-undang itu, ikut beliau. Itu ada honor juga. Sah honor itu, rangkap 7 kwitansinya Bu. Oke. Duitnya di. Dan itu lumayan. Lumayan. Tapi kalau mengandalkan hanya dari gaji dan tunjangan sebagai penegak hukum, nggak bisa hidup. Dulu, kalau sekarang mungkin beda ya. Sudah nangis-nangis ke presiden mungkin dinaikin juga. Sekarang ada insentif ya, ada insentif apa? Insentif tambahan lagi. Tadi di kepolisian maksudnya Pak Susno ya? Oke. Sedikit tambahan. Ya. Nggak tahu ini benar apa enggak. Saya ini sarjana hukum juga. Kemarin saya kasih kuliah umum di Palembang. Ya. Tentang ini juga. Ada yang bilang bubarkan Mahkamah Agung, ada yang bilang bekukan, masukkan ke lemari es, termasuk polisi juga. Ada yang bilang resepnya satu, bubarkan Fakultas Hukum. Wah, ngamuk saya. Kenapa? Karena semua yang begitu bukan alumni Fakultas Tata Boga, Tata Hukum, Fakultas Hukum semua. Saya paling depan ngamuk. Saya bilang enggak, itu bukan ini. Salah pelajarannya itu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut lagi, Prof. Har, Pak Susno dan Bapak Ibu semua. Termasuk juga saya akan ke Alia Hiroko. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Dan kemudian sah untuk mengeluarkan perpu bagi seorang kepala negara yang cita-citanya saya mau berantas korupsi dan lain sebagainya. Ya kalau omong-omong doang. Saya ingin ke Alia Hiroko, tapi sebelum ke Alia tadi saya berbincang dulu dengan Prof. Gayus. Prof. Gayus ada mau sampaikan tadi yang soal hakim nangis-nangis di DPR. Ya, saya harus beri semangat pada hakim-hakim junior bahwa saya jangan kecil hati. Mereka ini hakim yang baik sehingga kekurangan hakim gaji. Yang baik. Ya, jelas mereka nangis karena kekurangan, by need kebutuhannya itu. Nah, kalau dibandingkan dengan dosen ya di perguruan tinggi, tidak pernah nangis katanya. Tetapi plagiat banyak. Itu apa? Di balik itu apa uang? Ya kan seperti logikanya begitu. Dia plagiat diberi kesempatan menjadi doktor. Sekarang bermasalah. UISD membentuk tim. Nah, artinya memang tidak pernah nangis, tapi juga melakukan penyimpangan-penyimpangan. Yaitu artinya jangan kecil hati para hakim muda, tetap berjuang karena gaji kecil bisa naik. Yang betul-betul tidak punya urat malu kan yang melakukan penyimpangan. Tidak punya urat malu. Prof, artinya Prof meyakini bahwa masih sangat banyak, bukan banyak ya, sangat banyak hakim-hakim yang lurus. Sangat banyak yang bagus. Di MA pun masih banyak. Di MA pun masih banyak. Hakim-hakim agung pun masih banyak. Masih banyak. Jadi kalau tadi misalnya Bang Refli mengatakan bahwa bekukan Mahkamah Agung, Anda nggak setuju? Tidak. Karena itu lembaga negara yang dihormati, mari kita benahi. Pembenahannya ada cara. Saya sering Pak Susno juga diseleksi ulang lagi semuanya. Saya ke Presiden agar dievaluasi. Saya diseleksi yang bagus dipertahankan, yang buruk diganti. Ketika Presiden Jokowi, saya diterima. Ada ratas untuk kami. Terakhir ketika saya pensiun, saya buat surat juga ke Pak Jokowi, hal yang sama. Surat saya diteruskan ke Pak Mahfud MD, ketika itu beliau Menko Polhukam. Ketemu Pak 2 jam saya diskusi. Janji Pak Mahfud akan saya carikan 10 ahli hukum termasuk Pak Gayus. Kita bagaimana mengevaluasi, mengeksaminasi putusan tidak benar. Tapi sampai beliau pensiun atau tidak di kabinet, tidak ada lagi beritanya. Saya akan buat surat lagi kepada Pak Prabowo. Sekali lagi agar dievaluasi hakim-hakim yang 370 PN. Oke, kenapa 30 PT. Ya, hanya ketua dan wakil ketua saja. Ketua dan wakil ketua yang dievaluasi. 370 PN. Ya, jadi 700-an karena 2 kali dari wakil dan ketua. PT. Kenapa dievaluasi itu? Untuk dia bisa yang baik, bisa memotivasi anggota-anggotanya. Oh, ini 370 PN ini yang baik maksudnya? Tidak, jumlah pengadilan. Jumlah PN ya? Kalau kita ambil 2 tiap pengadilan, artinya 700-an, itu kali 2. Di PT itu ada 2, di
KPT dan KPT 30 kali 2, 60. Cuma itu, MA itu ada 10 pimpinan. Dievaluasi juga. Nah, itu usulan saya diterima oleh Pak Mahfud. Beliau janji sama saya akan kumpulkan 10 ahli hukum di Indonesia, termasuk Pak Gayus. Mari kita lakukan, apakah bisa dievaluasi dengan cara begitu. Tapi hari ini saya berbeda. Saya akan menyurat kepada Pak Presiden Prabowo untuk hakim itu dibatasi umur jabatan 5 tahunan saja. Makin orang menjabat, anak saya juga hakim muda ketika itu. Termasuk hakim PN maksudnya 5 tahun aja? 5 tahun saja. Kenapa? Hakim Agung juga. Nah, untuk membatasi masa jabatan yang panjang itu juga banyak penyimpangan timbul di pikirannya, kekuasaan yang sampai 32 tahun PN itu. Ada yang satu hakim di PN 32 tahun? Ya, kemudian di PT juga sama, di PT ke PN. Ini mesti. Tapi di Hakim Agung kan panjang semua masa jabatannya. Hakim Agung saya 7 tahun. Cukup panjang. Yang lain ada 5 tahun, ada 6 tahun. Tapi yang muda masuknya juga ada sampai belasan tahun. Itu pun 5 tahunan saja. Dievaluasi kemudian baik diteruskan. Yang tidak baik kembalikan ke kementerian-kementerian di bidang hukum. Artinya dia kan ASN. Dipilih bukan oleh Mahkamah Agung. Dipilih oleh Kementerian PAN dan RB. Bukan karena kalau terlalu lama power tends to corrupt. Artinya dia itu dipilih sebagai ASN yang ditugaskan sebagai hakim. Disebut jabatan hakim. Itu ASN sebenarnya. Kembalikan ke ASN yang lainnya. Itu maksud saya. Saya ke Bang Refli. Bang Refli, tadi Prof Gayus mengatakan jangan semua digebiah-uyah. Freeze atau pembekuan Mahkamah Agung tidak tepat. Bagaimana pendapat Anda? Ya, Anda mau jawaban komprehensif atau cuma menanggapi Gayus doang? Menanggapi untuk kemudian masuk ke komprehensif. Oke. Soalnya kalau ya dan tidak. Jadi begini, makasih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kalau kita melihat bagaimana kita memperbaiki hukum kita, saya kira memang pendekatannya harus komprehensif. Ya, itu satu. Tapi kita harus melihat sebuah entry point yang paling penting. Jadi bagi saya kasus Zarof Rikar itu ya yang tanggal 27 sudah berjalan 8 hari sampai hari ini itu entry point yang sangat sah saya kira untuk kemudian kita mengambil langkah-langkah yang radikal. Kalau langkah-langkahnya konvensional nggak akan selesai. Yang namanya mafia hukum ini dari tingkat awal sampai tingkat Mahkamah Agung. Jadi langkah radikal yang saya tawarkan, nanti langkah-langkah lainnya juga kita harus bahas. Yaitu mumpung Presiden Prabowo getol sekali ngomong saya akan berantas korupsi dan lain sebagainya. Kan begitu. Kalau tidak cocok dengan saya, minggir kan begitu. Saya mau bikin yang namanya pemerintahan yang bersih. Kan begitu. Pemerintahan itu tidak hanya eksekutif kalau kita bicara tentang tapi juga bisa eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada satu instrumen yang dimiliki oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengganti undang-undang. Ya, saya melihat soal Zarof Rikar itu adalah soal fenomena gunung es. Tadi Prof Asrun sudah menggambarkan gunung es itu. Kita lihat atasnya doang. Atasnya aja 100 triliun bayangkan. Apalagi bawahnya ya kan. Pasti lebih besar itu, Anda yakin? Oh iyalah. Kan kita pakai make sense saja, pakai logika. Dalam kasus Ronald Tanur, hakim itu mau dikasih 5 miliar. Untuk dia 1 miliar sebagai fee. Kalau kita kapitalisasi berarti kan 6 miliar untuk satu kasus itu. Kalau kita rata-rata, berarti kan ada 6 triliun dong yang terkapitalisasi paling tidak dari perputaran uang cashnya. Perputaran loh. Ya kan di pusat saja. Kita belum mengetahui bahwa harta yang sudah jadi mobil mewah, mungkin apartemen mewah, menjadi ini itu sudah kepemilikannya sudah kemana-mana dan lain sebagainya. Nah, bisa dibayangkan berapa hakim yang terlibat dalam maklar kasus Zarof Rikar saja dengan kapitalisasi 6 triliun tersebut. Masa kita tidak melihat ini sebuah hal yang luar biasa, darurat dan kemudian sah untuk mengeluarkan perpu bagi seorang kepala negara yang cita-citanya saya mau berantas korupsi dan lain sebagainya. Ya kan omong-omong doang. Kalau kemudian, makanya saya kritik langsung koleganya Prof. Kristuti Harkrisnowo
Ini Prof Yusril apa nggak lihat yang penting hal seperti ini? Ya kan? Kita langsung direct. Nggak penting apa lihat dia. Otto Hasibuan apa nggak lihat ini penting ini? Apakah dia tidak tergerak untuk membisikkan kepada Prabowo Subianto, Pak, ini saatnya kita mengambil langkah-langkah extraordinary. Kalau cuma sekedar main eksaminasi, berat Prof. Berapa putusan yang mau dieksaminasi? Satu putusannya minta ampun beratnya. Ya kan? Karena kadang-kadang yang namanya suap itu tidak tergambar juga dari putusan. Kan suap itu tidak hanya soal menang dan kalah. Kiri kanan juga bisa main. Yang kanan main, yang kiri main. Yang kanan suap, yang kiri suap. Saya dikasih tahu oleh seorang yang namanya aktivis partai politik. Yang sekarang sudah menjadi yang mulia. Ya. Banyak tuh. Yang mulia itu kan bisa either di Mahkamah Agung, bisa di Mahkamah Konstitusi kan. Betul, ya. Waktu ada sengketa partai politik, dia bilang sama kita, sialan katanya. Kita sudah kasih uang kepada hakim sesuai dengan permintaannya. Sesuai dengan permintaannya, udah kasih kita. Kalah juga katanya. Tapi yang minta siapa? Benar nggak hakimnya? Benar nggak dari orang yang hakimnya? ngomong itu kan bukan orang bodoh ya kan? Iya. Kalah besar, makanya saya bilang kapitalisasi itu gila, kiri kanan depan belakang bisa. Itu sama dengan, saya kan paling tidak pernah berseteru dengan Akil Muhtar yang sekarang seumur hidup ya kan. Dari transaksinya saja ternyata paling tidak ditemukan perputaran uang sampai 150 miliar. Ya kan, itu hakim konstitusi bro, yang jabatannya dibatasi dan kasusnya juga nggak seseksi Mahkamah Agung. Itu saja perputaran uangnya sampai 150 miliar. Bayangkan. Dalam waktu berapa tahun? Dalam jangka waktu 5 tahun kurang lah. Bayangkan. Dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun perputarannya 150 miliar. 30 miliar setahun, kurang lebih lah. Ya. Gitu ya, kalau mau Dan itu tidak terkait pada kasus-kasus misalnya sengketa perusahaan yang triliunan, utang piutang dan lain. Ini sengketa-sengketa tata negara saja. Ada juga uangnya ternyata. Ya kan? Dan banyak sekali. Banyak. Nah, karena itu kalau kita bicara mengenai... Anda mengatakan apalagi kalau potensinya di Mahkamah Agung begitu iya. kan? Karena kelebihan dalam tanda kutip di Mahkamah Agung itu tidak semua kasus bisa terekspos secara baik. Kita hanya tahu sudah diputuskan ternyata. Di Mahkamah Konstitusi minimal kita ikuti sidangnya. Tetapi kalau untuk sidang-sidang pilkada, pileg, kadang-kadang memang tidak terpantau secara keseluruhan karena yang dia main banyak di pilkada. Tetapi intinya yang ingin saya katakan, ini adalah momentum. Saya ngomong sama, kemarin saya ketemu Bu Fitri di Penogor Undip. Dukung nggak kira-kira? Dukung katanya. Kenapa? Orang akan bicara tentang the independency of judiciary, bicara tentang branches of government, ya kan? 3 cabang kekuasaan. Tapi kita bicara mengenai hukum darurat saat ini. Kalau Anda bicara tentang hukum yang normal untuk menghadapi situasi yang sudah darurat, berurat berakar korupsinya, nggak bisa. Saya kan baru bicara Mahkamah Agung doang. Kalau saya bicara shutdown atau bekukan, itu saya tidak bicara membubarkan institusi Mahkamah Agung. Nggak bisa dibubarkan institusi Mahkamah Agung, itu sudah ada di konstitusi. Tapi yang saya maksudkan adalah hakim-hakimnya itu dibekukan, di-freeze. Lalu diadakan seleksi ulang yang berintegritas, tidak pernah terima suap. Lanjut. Tapi yang pernah terima suap berhenti, ya kan? Kan pernah terima suap atau tidak kelihatan dari sekarang. Ya, tapi kan harus ada mekanismenya. Apa misalnya? Yang dibayangkan apa? Loh, kan harus ada perpunya dulu. Oke, misalnya perpu ada. Ya. Lalu seleksi hakimnya gimana tuh? Kan yang ketahuan yang perpu pernah. itu kan bisa mengatur. Oke, misal apa? Misalnya seperti apa? Dalam perpu itu mudah sudah dibayangkan, diatur. Bung Refli. Nanti ya kan angkat Prof Harkristuti Harkisnowo sebagai salah seorang yang menyeleksi. Seleksi ulang hakim konstitusi. Hakim Agung. Ya. Kemudian Jenderal Susnodo Aji. Kemudian Prof Gayus Lumbun. Bang Refli. Kemudian gitu. Refli Harun boleh lah ya kan. KY nggak boleh. KY nggak boleh. Ada konflik of interest nanti. Terus apa yang dilakukan nanti? Prof Asrun. Iya kita seleksi ulang.
Saya kira gampang sekali menanyakan pada orang, Anda pernah nerima suap apa enggak? Enggak, jawabannya misalnya. Pakai teknologi kelihatan tuh kalau dia bohong apa enggak. Apa misalnya? Misalnya, enggak, ini yang penting ini. Apa misalnya? Kan kita ada yang namanya teknologi untuk melihat orang itu bohong atau enggaknya itu kan. Iyalah. Pak Susno gimana? Tidak hanya itu. Kita Pasti kalau tanya pernah terima suap enggak? Jawabannya pasti enggak. Ceknya gimana? Karena ini akan diatur di dalam Perpu, manfaatkan daripada data PPATK, satu. Yang kedua, manfaatkan semua data-data terkait dengan kekayaan. Yang ketiga, dibuat di dalam satu klausal, pasal yang menentukan siapapun rakyat Indonesia terhadap hakim ini, dia pernah menyuap siapa, sebut namanya dan tidak akan dijatuhi hukuman. Dibuka ke publik? Ya. Misalnya, saya pernah menyuap si A dalam kasus ini sekian. Saya dimenangkan. Saya pernah nyuap si B. Tapi ini jadi nanti saya harus adil juga. Jadi dendam dong. Nanti misalnya dikalahin sama hakim ini, udah dia buat laporan palsu. Apa-apa. Saya bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namanya saja revolusi kan. Ini gini. Kalau betul mau baik. Maksud saya gini. Kita ini kan semangat untuk memprovokasi dalam tanda kutip. Baikan. Prabowo Subianto, ya kan, Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan, entah pernah terlibat sama suap menyuap itu enggak, kita nggak tahu kan. Nah itu frankly speaking kan, kita tidak menuduh, tetapi termasuk juga Menteri Hukumnya, Wakil Menteri Hukum dan lain sebagainya. Karena kita ingin ada kebaikan negeri ini ke depan. Saya mohon maaf, saya potong Pak Bung Refli. Gini, Anda bicara tentang hal-hal perintilan teknis, lie detector, lah itu soal instrumen seperti itu, so easy. Yang penting adalah there's a political will untuk mengerjakan ini menjadi hal yang tidak biasa-biasa saja. Karena kalau Anda menganggap ini biasa-biasa saja, ribet Anda. Ya, jadi ini yang ribet malah pembawa acaranya. Kenapa saya tanyakan seperti ini? Karena ini hal yang sangat menarik. Ketika ditanyakan kepada hakim atau siapapun lah, Anda pernah menerima suap? Tidak pasti jawabannya. Bro. Sebentar. Terus kemudian dicek hartanya, LHKPN dikeluarkan. Ya. Kan begitu. Tapi lalu kemudian data PPATK, ada data dari BPN, ada data dari macam-macam. Kemudian rakyat Bro, itu technical sekali. Itu ada metodenya yang jelas disampaikan di sini Bang Refli. Oh iya, silakan. Saya kira metodenya itu kan banyak sekali. Misalnya, ya kan? Gitu. Pertama, ya kan, kita tuh direct bisa. Kita menerima pengaduan orang yang pernah berperkara pada hakim ini bisa, ya kan? Kemudian kita juga lihat profiling harta kekayaannya bisa. Lihat kita profile transaksi keuangannya bisa. Lalu kita juga melihat jaringannya kemana saja. Misalnya transaksinya bisa. Masa kita nggak bisa menelusuri? Dan terakhir, akhirnya kan kita harus paham pendekatan kemanusiaan. Bahwa ini bro, Bapak ini kita bicara tentang Indonesia masa depan. Di depan Presiden Jokowi, terus terang, saya pernah mengusulkan yang namanya not only tax amnesty, tapi juga legal amnesty. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita mau mencari kesalahan orang, mungkin di antara kita ini tukang suap semua atau penerima suap semua, ya kan? Paling tidak nyuap polisi lalu lintas 50.000 di jalan. Benar gak Bu? Ya kan? At least. Nembak, bikin SIM dan lain sebagainya. Tetapi kan bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah mereka yang memiliki kekuasaan signifikan tapi mampu mengendalikan negara ini untuk menjadi mafia. Nah karena itulah kemudian saya bilang Pak Presiden 2016 dan after 2016 alhamdulillah nggak pernah diundang lagi ya kan. 2016 saya bilang Pak Presiden kalau mau berhasil berantas korupsi, Bapak harus pimpin sendiri pemberantasan korupsi. Cuma Bapak kan membutuhkan alat-alat penegak hukumnya. Nah cuma di Indonesia ini Pak saya bilang, dari 100 penegak hukum, 101 yang korupsi saya bilang. Ya di depan Pak Jokowi waktu itu. Saya bilang 101 yang korupsi. Karena itu harus dikasih legal amnesty. Maksudnya apa? Begini, sudahlah kita putihkan semua, ya kan? Perbuatan-perbuatan aparat penegak hukum yang di masa lalu yang kita tahu brengsek itu kan. Lalu kita buat sistem integritas anti korupsinya. Misalnya pelaporan harta kekayaan setiap tahun. Nanti gini, di dalam legal amnesty itu silakan para penegak hukum laporkan harta kekayaannya sebenar-benarnya. Nanti kita akan heran. Ini ada yang hartanya 1 triliun, 2 triliun, 3. Udah kita tutup mata aja. Tapi ke depan, kalau seandainya ada illicit enrichment, ada penambahan kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, gunakan instrumen pembuktian terbalik dan lain sebagainya. Anda
Anda punya, saya belum bilang keyakinan ya, Anda menduga bahwa harta 1 triliun, 2 triliun di para penegak hukum itu, beberapa ya, nggak semua tentu, itu ada. Oh ada. Luar biasa. Kalau Zarub Rikernya saja ada, apalagi yang lain kan. Pertanyaannya gini, kalau Anda triliun loh ini, luar biasa. Ya, kalau Anda pejabat publik bro ya, kalau Anda punya uang yang banyak, ada 2 kemungkinan. Anda terima suap langsung, direct bribery, atau Anda berbisnis dengan menggunakan pengaruh Anda, trading in influence. Benar nggak? Anda nggak menjadi pejabat publik yang benar. Menjadi pejabat publik yang benar tuh seperti Prof. Har Kristuti. Tetap ya nggak kaya banget lah. Iya kan? Kalau dia mengabdi pure sebagai dosen dan sedikit pejabat eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM, pure. Nggak bisa kaya. Gaji berapa udah ketakar semuanya. Anda mau 40 tahun. Ya, Prof. Har eselon 1 ya. Eselon 1 pernah kan? Ya. Tetapi kalau Anda terima suap, terima sogokan, terima saham kosong, dan lain sebagainya, ya cepat sekali Anda kayanya. Iya kan? Dan itu pasti profiling harta kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kan kita ini permisif masalahnya. Ini mohon maaf, ada jenderal pakai mobil mewah dan lain sebagainya, kita permisif, ya kan? Padahal gajinya cuma 10 juta katanya. Iya kan? Ada hakim pakai jam mahal, kita permisif. Ada jaksa pakai jam 1,1 miliar, kita permisif. Kan yang bisa begitu kan cuma Prof. Gayus yang pernah jadi lawyer. Kan? Kalau Anda lawyer, ya kan pakai jam 1 miliar, wajar, ya kan? Tapi jangan hasil suap juga Prof, ya kan? Betul-betul a professional lawyer. Kalau pengusaha, wajar. Tapi kalau jenderal pakai jam 1 miliar, kita perlu ini kan. Ini sudah pas waktu pensiun atau pas aktif. Kalau pas aktif, ini payah ini. Kalau sudah pensiun boleh lah, ke Pak Susno boleh. Nah, makanya kalau pengusaha kan, tapi tidak boleh dia pengusaha menyalahgunakan jabatan ketika menjabat. Emang kalau seandainya seorang jenderal, seorang kapolri, seorang menteri, kalau dia tidak berusaha tidak menyalahgunakan jabatan, orang Indonesia itu sangat permisif terhadap pejabat publik. Bayangkan, orang nggak mau jadi oposisi kayak saya. Kenapa? Berat jadi oposisi itu. Iya kan? Kenapa? Karena nggak ada yang mau, dekat aja nggak mau. Hah? Iya. Nah, tetapi orang-orang yang kemudian pengen jabatan publik karena ingin kemudian ada multiplier efeknya, nah itu yang bahaya sekali. Makanya saya ingat cerita tentang Umar bin Khattab, ya kan? Boleh nggak saya ceritakan sedikit? Boleh. Dia lihat gubernur-gubernurnya. Ini kok Anda kaya-kaya ya? Ini gubernur saya ini berbisnis. Lalu ada seorang gubernur bilang, ya Khalifah, kami berbisnis tetapi ini di luar jam kerja katanya. Jadi kami tidak menggunakan fasilitas negara. Umar bin Khattab bilang apa? Ya kalau begitu berarti Anda nggak memikirkan rakyat. Kan kalau Anda mau jadi pemimpin, gubernur dan lain sebagainya, Anda harus pikirkan rakyat 24 jam. Kalau Anda berbisnis di luar jam kerja, artinya kan lebih banyak pikiran Anda di bisnis. Iya kan? Kalau saya pejabat yang pebisnis, mana yang akan dia melompat langsung kaget? Rakyat mati, ya kan? Apakah sahamnya drop di bursa? Udahlah, ya kan? Nggak ada yang lompat, Pak. Ada rakyat mati, Pak. Oh nggak lompat dia. Tapi Pak, saham kita drop di bursa, langsung lompat dia. Nah, konflik of interest itu terjadi. Jadi kalau saya lihat misalnya profiling harta kekayaan seorang menteri. Waktu dia sebelum menteri, itu nilai saham dia cuma 1 sampai 2 triliun saja. Tapi begitu jadi menteri, nilai sahamnya 10 sampai 12 triliun, bayangkan. Kenapa? Karena tadi trading in influence itu yang dilakukan. Memang dia tidak langsung, tetapi jabatan dia, posisi dia ikut mempengaruhi pasar langsung maupun tidak langsung. Pertanyaannya, bagaimana membuktikan itu dan bagaimana kemudian menyeretnya ke pengadilan? Mungkinkah itu? Nanti kita akan bahas. Isu hangat kadang bikin menat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya, Aiman Wicaksono.
Kasus seperti Zarof ini, Anda yakin, KY yakin bahwa bukan hanya satu ini? Enggak cuma satu, Pak. Yang modelnya kayak Zarof Rikar ini? Iya, enggak cuma satu. Jadi ada Zarof Rikar yang lain? Iya, kalau di mapping itu ada. Kembali di Rakyat Bersuara. Tadi berapi-api apa yang disampaikan oleh Bung Refli Harun termasuk soal... Bro Aiman bisa nggak nambahkan? Anda kan dulu ada juga kan pernah membongkar kasus-kasus besar yang kapitalisasinya sampai ratusan triliun kan? Coba bayangkan, kita heran sama Zarof Rikar. Tapi ada satu kasus yang saya ingat ya, mudah-mudahan saya nggak salah, yang terkait sama Sambo, itu ada uang yang konon sampai 100 triliun minus 1. Bukan, triliun. 100 triliun minus 1 rupiah. Ya. Bayangkan. Tadi saya ditantang. Saya pernah mewawancara itu ke... Tadi saya ditantang. Ada nggak segede gitu? Uang. Kan ada kan? Ya. Ada sendiri yang memverifikasi dan melakukan investigasinya. Iya, ke Mbak Yenti waktu. Nah, syukurlah iya dia bilang. Iya. Nanti kita bicara soal itu, tapi kalau... Saya ingin tanya, tadi begitu berapi-api Bung Refli mengatakan bahwa freeze, seleksi ulang, pertanyaan saya, atau tadi ya, freeze seleksi ulang siapa? Ada Prof Har di situ, ada Pak Susno, ada Prof Gayus. Jangan-jangan kita lupa, kita masih punya komisi yudisial yang tugasnya mengawasi lembaga peradilan. Apakah itu dirasa kurang? Saya ingin, sebelum ke Bung Refli ya, saya ingin ke Pak Mukti Fajar, juru bicara Komisi Yudisial dan juga Komisioner Komisi Yudisial. Baik. Ini, saya mau tanya dulu, batin dari Komisi Yudisial melihat ada mantan pejabat MA yang terkait dengan hakim ya, 3 hakim, yang kabar nanti ada 1 hakim lagi ketua PN, tapi saya tidak tahu informasi yang terbaru ya. Dan hakim-hakim sebelumnya ada Gazalba, ada Nur Hadi yang luar biasa waktu itu. Betul. Bagaimana KY melihat ini? Bagaimana batin KY melihat ini? Tentu kita prihatin ya, sangat prihatin. Ya pertama kalau ditanya kaget enggak begitu kaget sih. Enggak begitu kaget? Enggak begitu kaget. Karena kan sudah ada sebelumnya. Hakim Tapi Agung, 1 triliun ini? Enggak. Kasus tentang hakim ya. Yang kemudian itu ada jaringannya waktu itu. Dan saya sudah menyatakan 1,5 tahun yang lalu waktu saya jadi ketua Komisi Yudisial, saya sudah nyatakan ada mafia peradilan di Mahkamah Agung. Tapi sepertinya ya nggak viral dan kemudian nggak mendapat tanggapan yang luas. Tapi bahwa memang ada itu mafia. Nah, bentuk mereka ini adalah jaringan putus. Jaringan putus. Maksudnya gimana nih? Jadi misalnya penerimanya misalnya tadi kayak Prof Gayus cerita misalnya sopir atau staf lah ya. Oke. Lalu staf si A ini diperintahkan untuk memberikan ke B. Agak dekat lagi, mungkin ya. Dimintakan pada B. Ya. Tapi si A nggak tahu dari B ini nanti kemana. Oh, kayak teroris dong, Ya. sistem sel. Putus, ya. Betul ya? Ya. Sistem sel ya. Nah, dan itu banyak, nggak cuma 1. Ada dari sini, ada dari sini. Jadi Anda mau mengatakan kalau Zarof Rikar yang dibongkar susah? Nah, yang kemudian menjadi agak mengagetkan sedikit. Sebentar, Zarof Rikar dibongkar susah karena sistemnya putus. Gimana, Pak Jubir? Kan dia yang paling ujung ya. Oke. Kalau ujung nanti kita berasumsi bahwa dia yang akan berhubungan dengan hakimnya langsung. Oke. Nah, kalau KY kan fokusnya ke hakim. Ya. Nah, kalau misalnya tadi Mas Refli tadi udah sampaikan kalau dikapitalisasi, sekarang kita balik. Nah, yang dipegang ZR ini kan honor justip ya. Jasa titip. Nah, Seperti Pak Mahfud katakan tadi. 1 miliar 1 kasus. Kalau 1 triliun 1000 kasus. 1 kasus majelisnya 3. Berarti kemungkinan ada 3000 hakim. Nah, ini yang baru kemudian kayak wah ini nggak main-main nih. Di kasus ini. Ya. Ini nggak main-main ini. Berarti ya memang tadi ada apa? Kalau Tata Negara mengatakan ini posisi genting. Negara dalam keadaan darurat dan sebagainya mungkin saja bisa dibawa ke arah sana ya. Karena dari jumlah hakim total sampai hari ini 7.800-an ya. Jadi hampir 8.000.
itu 3.000-an lah katakanlah gitu ya. Ini asumsi ya, hitung-hitungannya Kalau asumsi. satu hakim main 1 kali, tapi kan bisa aja satu hakim main 100 kali Ya, bisa kalau aja. tadi angka tadi itu just tip, itu kan ada 3.000. Berarti hampir separuh dong. Itu yang kemudian menjadi concern KY hari ini. Kayaknya kita nggak bisa selesaikan case per case. Kita akan rubah semuanya melalui reformasi peradilan. Gimana itu? Yang pertama adalah sistem. Ya, sistemnya kita rubah. Bagaimana sistem itu kemudian tidak memudahkan orang bertransaksi. Kalau saya menggunakan istilah sekarang ini kan peradilan seperti market ya, seperti pasar, ada jual beli tadi. Yang dijual belikan kasus. Bahkan banyak teman-teman misalnya yang mengatakan kalau datang ke pengadilan itu sudah ada yang menawarkan gitu kan. Ada masalah bisa dibantu atau apa dan sebagainya. Jadi sudah seperti apa? Ya ada transaksional gitu lah. Nah ini bagaimana kemudian merubah, mengembalikan hitohnya ke lembaga peradilan yang agung mulia. Jangan jadi pasar dong. Itu satu. Jadi misalnya membuat barrier-barrier supaya orang ini nggak bisa mudah menemui hakim dan seterusnya. Kedua, kelembagaannya. Ya tentunya kelembagaannya ya hari ini Mahkamah Agung sebaiknya ya jujur-jujur saja, terus terang aja, toh ini sudah menjadi viral, semua orang tahu bahwa Mahkamah Agung terpapar gitu ya. Terpapar mafia. Mahkamah Agung terpapar mafia. Ya, harus diakui itu. Sampai ke bawah. Ya. Jujur aja, toh itu lembaga negara dan tanggung jawabnya juga bukan di Mahkamah Agung aja. Kalau memang nggak mampu, libatkan lembaga-lembaga yang lain tadi misalnya. Ya. Mungkin tidak hanya yudikatif. Ya. Nah, kalau mitra mungkin KY ya. KY bisa dulu yang kasus awal juga sudah melibatkan Komisi Yudisial untuk memperlakukan perbaikan. Tapi kemudian tidak bergulir lagi. Dulu waktu masih Pak Mahfud, kemudian ketua yang lama Pak Safruddin dan KPK waktu itu. Kita sudah mencoba merancang gitu. Tapi tidak bergulir. Lalu kemudian muncul kasus-kasus tersebut yang lebih bombastis gitu ya. Nah, jadi kelembagaannya ini yang kemudian perlu dibenahi. Kalau MA sendiri saya pikir nggak akan mampu dan mungkin minimal nggak akan terlegitimasi. Harus ada pihak luar. Iya. Anda setuju dengan usulan Bung Refli tadi? Dibukukan sementara Mahkamah Agung. Kalau dibukukan jangan lah ya. nanti chaos ya. Kemarin demo aja, itu aja peradilan antri semua. Yang cuti itu. Oke. Ya, jadi mungkin sistemnya bukan chaos itu bukan di freeze ya. Tapi bagaimana kemudian melakukan pembenahan tadi seperti kelembagaan. Misalnya gini, ketika melakukan pemeriksaan ya, MA membuat tim pemeriksa untuk hakim kasasi yang kasusnya Tanur ini. Itu kan sebenarnya kan bisa melibatkan Komisi Yudisial karena kita punya kesepakatan bersama. Untuk kasusnya saya tanya, Komisi Yudisial dilibatkan nggak untuk Zaro Fikar? Kemarin saya tagih itu Pak Yanto. Karena ada tuh peraturan bersama tentang melakukan pemeriksaan bersama. Jadi belum diajak ini. Nah, kemarin saya tanyakan itu, beliau menjawab, oh ini belum tim pemeriksa, ini baru tim klarifikasi. Apapun lah ya. Oke, kita hargai lah. Mungkin baru masih tim klarifikasi. Tapi kalau kita melibatkan KY atau kemudian kan ada legitimasi dari masyarakat bahwa OMA melibatkan pihak luar. Tapi kalau diurusin sendiri, masalahnya di situ sendiri, ya udah kuwer ya itu aja masalahnya kan. Jadi kalau saya tanyakan secara singkat, KY akan melakukan apa ketika diminta bantuan oleh MA untuk membersihkan kasus Zaro Fikar ini, untuk menyuci semua? Ini kan sudah jadi budaya ya. Saya pikir tidak dengan mudah. Tetapi bahwa tadi keterlibatannya tidak hanya dengan Komisi Yudisial. Budaya maksudnya? Budaya, sudah menjadi culture kan. Kalau sampai 12 tahun tadi katakan 10 tahun itu kan berarti bahkan tadi ada dari Prof. Asrul dari tahun. Bukan budaya di lembaga peradilan kan? Di lembaga peradilan tentang Markus ini kan udah lama. Kasus seperti Zaro ini, Anda yakin, KY yakin bahwa bukan hanya satu ini? Enggak cuma satu Pak. Yang modelnya kayak Zaro Fikar ini? Iya, enggak cuma satu. Jadi ada Zaro Fikar yang lain? Iya, kalau di mapping itu ada. Kita bongkar nanti, sepas jeda kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara.
Dan apa? Aneh ini kan, anehnya apa? Kasat mata terang benderang siang hari pakai lampu petromak. Saking jelasnya. Membeli apartemen, cash apartemennya nggak dikasihkan, duitnya nggak dibalikkan, malah orangnya dihukum. Saya sesungguhnya sangat terkejut, bukan cukup terkejut, sangat terkejut karena Komisi Yudisial mengatakan tadi, juru bicara Pak Mukti Fajar, bahwa KY meyakini ada zarofrikar yang lain di lembaga peradilan. Saya nggak hanya mengatakan di MA saja ya, tapi lembaga peradilan kita. Ya kan sudah, saya nggak perlu sebutkan yang belum. Ya, tapi, nanti saya berikan kesempatan. Oh, oke. Yang sudah. Mohon datanya dikumpulkan. Nanti saya akan tanyakan lebih detail kepada Pak Mukti, jubir KY untuk hal tersebut. Karena ini sangat mengejutkan buat saya. Nanti termasuk juga ke Prof. Saya kira Andri Asrun. Sebentar Prof, nanti saya akan ke Anda juga. Tapi saya sudah punya tamu dari tadi, saya mau ke Alia Hiroko. Tapi kemudian tertunda-tunda. Saya ke Alia dulu. Alia, iya, Anda saya sebutkan sebagai warga pencari keadilan, betul ya? Iya, benar. Iya, Anda datang waktu itu pekan lalu ke sini untuk kemudian Anda menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan Anda. Tadi disampaikan juga oleh Pak Susno, ya, sedikit. Jadi ya, ibunda Anda ini sekarang berada dalam tahanan. Iya, benar sekali. Anda bisa ceritakan kasusnya? Iya, baik. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Alia. Ya, dekat lagi? Ya. Halo. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Alia. Sayangnya tadi kasus yang sudah dijelaskan oleh Pak Susno itu bukan kasus di negeri Konoha. Sayangnya itu terjadi kepada ibu saya sendiri gitu. Ibu saya adalah Dr. Ike Farida. Beliau merupakan dokter hukum gitu. Dan memang ini terjadi ketidakadilan lah gitu. Jadi apa yang terjadi kalau dikaitkan dengan Anda merasa bahwa ibunda Anda dikriminalisasi? Iya. Dokter hukum dikriminalisasi? Iya, benar sekali. Luar biasa, gimana ceritanya? Dan dikriminalisasi. Anda juga pengacara ya, saya tahu ya? Iya. Tapi saya masih belum ada apa-apanya kalau dibanding semuanya. Anda bisa ceritakan sedikit? Baik, jadi 12 tahun yang lalu, ibu saya tuh membeli unit apartemen, cerita singkatnya dibayar lunas. Hanya saja memang mungkin pihak pengembang itu tidak ingin melakukan PPJB dengan alasan menikah dengan WNA. Ayah saya itu adalah seorang WNA. Nah ini alasannya sangat tidak masuk akal karena memang sudah ada surat BPN juga yang bilang kalau memang WNI yang menikah dengan WNA itu punya hak yang sama karena mama saya adalah WNI begitu. Nah karena tidak mau menyerahkan dan kita melakukan berbagai macam upaya hukum yang sampai akhirnya ke PK, perlawanan dan seterusnya, mama saya dimenangkan. Nah setelah dimenangkan pun tetap mereka melaporkan mama gitu ke Polda Metro Sampai PK gitu. Ibu Anda menang? Ya, PK perlawanan dan seterusnya tuh sudah sudah menang. Jadi pengadilan negeri sampai PK itu menang terus? Kalau dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ini juga mungkin yang bisa jadi bahasan. Kita tuh menang di PK, jadi di PN dan di PT itu dikalahkan dengan alasan kekeliruan hakim. Begitu, jadi makanya di PK itu kami dimenangkan kembali. Di karena MA menang? Di peninjauan kembali, iya. Oh di PK, oke, baik. Dimenangkan dengan alasan memang adanya kekeliruan hakim di sebelumnya, begitu. Dan kemudian setelah menang di PK, justru malah ibu Anda dikriminalisasi dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan sumpah palsu. Ini ya, ini atas novum. Ini visualnya ini. Kalau ini amat sangat menyedihkan ya. Jadi sekarang itu kami sedang dalam proses persidangan perkara ini. Mama saya itu tuh tidak pernah datang ke persidangan untuk melakukan sumpah gitu. Tapi dalam persidangannya mama saya ini yang dituduhkan kepada mama saya pasal 242 ini, mama saya dipaksa untuk datang ke persidangan setiap hari. Dalam kondisi? Dalam kondisi yang seperti ini dan akhirnya mama saya pingsan ketika kemarin. Oh kan ada hakim kan harusnya melihat bahwa ada pemeriksaan dokter dan lain sebagainya. Sudah ada surat dokter yang menyatakan bahwa sakit dan lain sebagainya. Nah jadi tuh dari pihak mama saya tuh sudah minta tolong gitu ke majelis hakimnya berkali-kali. Ada surat dokter dan sebagainya resmi? Jadi saat itu mama saya bilang kalau misalnya memang mohon jangan setiap hari gitu. Karena saya tidak kuat
dan seterusnya. Nah, hanya saja mungkin dari pihak majelis hakim ya hanya mencatat itu gitu. Dan akhirnya setelah sidang setiap hari dilakukan, akhirnya pada Kamis kemarin mama saya pingsan gitu. Pukul jam 8 malam ya. Kamis kemarin nih baru? Iya, benar sekali. Dan sempat diperiksa dokter? Iya, dan yang paling saya sayangkan itu dari kita sudah ada surat rekomendasi banyak sekali Bang. Dari Komnas HAM, dari Komnas Perempuan yang bilang kalau misalnya memang ini tindakan kriminalisasi gitu. Komnas HAM, Komnas Perempuan? Benar sekali. Ada surat keluar? Ada Bang, saya ada suratnya gitu. Tapi sayangnya saya merasa seperti yang Pak Susno 2J katakan, yaitu memang yang namanya mafia peradilan itu bukan hanya di peradilan sepertinya. Jadi dari tahap sebelum-sebelumnya memang sudah seperti kalau bahasanya itu di setting gitu kali ya Bang ya gitu. Jadi surat-surat yang pelanggaran HAM tersebut yang kalau menyatakan memang ada terjadi pelanggaran HAM itu semua diabaikan sayangnya. Dan mungkin ini juga mungkin saya bisa minta bantu pencerahannya kira-kira apakah memang pelanggaran hak asasi manusia itu atau surat rekomendasi dari Komnas Coba Anda bacakan yang surat Komnas HAM itu apa yang disampaikan rekomendasinya? Baik. Rekomendasi ya harusnya ya? Ya benar. Jadi mungkin bagian terakhirnya saja. Oh silakan Bang. Oke, ini adalah surat rekomendasi dari pemberian pendapat HAM dalam perkara. Oke. Kesimpulannya adalah... Boleh saya bacakan atau... silakan. Bacakan? Yang penting aja. Ya baik. Pelindungan hukum terhadap hak saudari Ike Farida dalam putusan PK sebagai bagian dari hak konstitusionalnya. Tuduhan kriminalisasi yang diajukan oleh pihak pengembang diduga sebagai respon atas putusan PK yang tidak seharusnya dijadikan alat untuk membalas atau menghukum pihak yang menggunakan jalur hukum yang sah dan diakui dalam sistem peradilan Indonesia. Baik, jadi situ ada rekomendasi Komnas HAM, ada pemberian pendapat Komnas HAM yang menyatakan bahwa ada kriminalisasi. Benar, dan tetap dilanjutkan kasusnya. Ya, baik, saya ingin ke Pak Susno atau Prof Gayus yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Saya dulu. Ya. Ini bukti bahwa adanya mafia, artinya kejahatan, kriminalisasi, permainan untuk mempidanakan ini bermain di pidana dan ada Komnas HAM dan Komnas Perempuan ya. Bermainnya itu sudah mulai sudah dari tingkat bawah, dari pintu penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai itu. Kemudian rekomendasi dari lembaga resmi yang dibentuk dengan undang-undang, dengan surat resmi itu diabaikan. Alhamdulillah malam ini ada KY, itu perilaku hakim. Karena persoalan ini sudah masuk ke pengadilan. Dan apa? Aneh ini kan, anehnya apa? Kasat mata terang benderang siang hari pakai lampu petromak. Saking jelasnya. Membeli apartemen, cash apartemennya nggak dikasihkan, duitnya nggak dibalikkan, malah orangnya dihukum. Ditahan ini kan. Ditangkap lagi di dalam perjalanan, kemudian perempuan yang sudah, ya anaknya aja udah sebesar itu, diborgol. Ini dari segi hak asasi manusia, dari segi SOP penyidikan, SOP di bidang peradilan dan semuanya, udah nggak benar semua. Tapi terjadi di negeri ini. Yang mudah-mudahan pengadilan mendengar ya, karena yang gaji pengadilan itu kita, saya ini bayar pajak. Jadi jangan sampai ini pengadilan nggak boleh dikoreksi. Wah aku yang gaji kok, pajakku besar. Jadi tidak boleh terjadi begini. Monggo Pak Gayus. Silakan Prof. Ya, jadi begini, menyikapi perkara ini saya bisa mengaitkan dengan pengertian yang tidak boleh dipakai di pengadilan, yaitu no viral, no justice. Tidak boleh. Tetapi satu-satunya jalan ini saya dilakukan, diviralkan ini semestinya. Ini emang luar biasa ya? Ya, supaya publik tahu ada kriminalisasi di pengadilan. Ya. Bahkan Prof Gayus yang mantan Hakim Agung pun mengakui ada dugaan kriminalisasi nih. Dalam kasus ini saya katakan iya. Kriminalisasi. Sangat jelas. Membeli apartemen lunas, minta PPJB. PPJB kan. Harusnya bisa, tetapi karena kenapa tidak bisa? Tentu ada sebabnya. Besar kemungkinan sertifikatnya tidak ada itu yang untuk dibuat PPJB atau AJB. AJB terakhir kan. Saya meyakini, jadi ini perkaranya seperti itu. Tidak bisa pengembang memberikan apa diminta oleh pembeli, konsumen, karena tidak punyanya sesuatu yang bisa diserahkan. Jadi di sini timbullah konflik.
konflik ini sudah dimenangkan di Mahkamah Agung. Tetapi kembali dipersoalkan hal-hal yang sudah lalu. Yaitu sumpah yang diduga dilakukan dan tidak pernah dilakukan oleh pihaknya pembeli ini. Saya kenal sekali ibunya. Ibu Ika itu teman saya di S3. Alumni S3. Alumni S3. Jadi Pak Gayus, siapa yang harusnya jadi ditahan yang kriminal? Doktor hukum dikriminalisasi kan luar biasa. Yang menipu ada itu surat kan? Komnas HAM, Komnas Perempuan. Ini yang menipu untuk kan? membuat PPJB dan AJB kemudian. Iya. Untuk itu diperlukan sertifikat. Jadi yang kriminal itu siapa? Pengembangnya kan? Tentu pengembang yang sudah merasa tidak bisa memenuhi kewajiban membalik perkara ini. Tapi enggak, ini kan hanya satu kasus yang kemudian sangat personal sebenarnya. Ya. Tapi kenapa kemudian saya angkat di Rakyat Bersuara? Karena ini menunjukkan doktor hukum, ada rekomendasi Komnas HAM, ada rekomendasi Komnas Perempuan, di PK menang. Tapi masih bisa dikriminalisasi. Ada rekomendasi dari gelar perkara. Kalau memang kezaliman mana lagi yang kau dustakan ini? Luar biasa. Ada rekomendasi daripada gelar perkara bahwa ini harus dihentikan. Iya, jadi sudah ada surat Kapolri juga sebenarnya yang bilang kalau memang unsur tindak pidana itu tidak. Surat Kapolri? Iya, dan tembusannya itu ke Kapolda Metro Jaya. Hanya saja sayangnya mungkin tidak diterima mungkin. Saya juga. Surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas kedua. Di belakang. Oke. Apa baca? Pasal yang dikenakan ke ibu disebutkan ini tidak terpenuhi unsur pasal dengan sengaja karena tersangka tidak pernah menghadiri persidangan langsung maupun tidak langsung pada tingkatan PN, tingkatan PT, dan tingkatan MA atau pengetahuan terhadap keberadaan bukti baru atau novum itu tidak pasti sehingga tidak tergambarkan mens rea atau niat jahat tersangka Dr. Ike Farida dalam peristiwa ini. Disebutkan aja di pengadilan mana biar Mahkamah Agung kirim tim supervisi, KAI kirim supervisi karena peradilan sedang berlangsung. Jadi ada disebutkan aja. PN di mana? Perkaranya bukan perkara baru kan? Ini sudah ada PK, kemudian ada rekomendasi Komnas, rekomendasi Kapolri, sebutkan aja. Pengadilan mana? Biar disupervisi. Sekarang kalau misalnya yang sedang disidangkan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara nomor 611. Ya, jadi KAI bisa menindaklanjuti. Ini kan ada juru bicaranya. Kemudian Mahkamah Agung mendengar Pak Yanto kan, mendengar Pak Yanto di sana. Tinggal dikirim tim aja. Oke, Prof Gayus silakan. Ya, jalan keluar apa yang bisa menjadi terangnya perkara ini? Di ranah peradilan perdata itu ada hak somir, mensomir. Artinya apa? Pihak melalui hakim mensomir pihak lain untuk menunjukkan apakah dimilikinya sesuatu dalam sertifikat untuk dilakukan PPJB atau AJB. Kemudian AJB. Ini disomir. Karena apa? Disitulah persoalannya. Sehingga tidak bisa dilakukan PPJB apalagi AJB. Nah, ini perlu dilakukan. Ini yang saya khawatirkan begini ya. Ini kasus Alia ini. Kasus pidana ini. Ini adalah kasus yang satu mungkin dari saya nggak tahu. Ada 1000, ada jutaan kasus yang lain. Sekarang ini kan ada kasus pidana. Ya. Mungkin nanti akan dipakai sebagai alasan untuk PK kedua. Untuk membatalkan PK yang pertama ini. Kan strateginya begitu berperkara kira-kira ya. Pidanakan dulu. Baru kemudian dibatalkan PK yang ini. Jadi ada PK kedua. Nah oleh karena itu saya kira untuk mengatasi persoalan ini. Memang harus disupervisi. Dipanggil aja hakimnya. Apalagi ada satu peristiwa di mana hak tersangka ini, hak terdakwa ini dilanggar, sudah sakit, masih diperiksa juga. Setiap hari lagi sidangnya. Setiap hari. Jadi ini sudah ada rekomendasi dari Kapolri, sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM, sudah ada rekomendasi dari Komnas Perempuan. Jadi ini perkara bukan perkara berdiri sendiri. Ini ada perkara yang sebelumnya sudah ada PK itu perdatanya, sekarang dipidanakan. Dengan adanya pidana ini nanti misalnya dinyatakan bersalah, dipakai untuk PK kedua untuk membatalkan PK perdata itu. Ini kan kira-kira strategi berperkaranya begitu. Kebetulan ada Komisioner KAI, Komisi Yudisial. Nanti saya akan pada Pak Mukti Fajar, tapi kita break dulu. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Ini saatnya barangkali Presiden bisa mengambil suatu sikap ya, melahirkan Perpu. Pertama, pembatasan masa jabatan para ketua pengadilan, ya, para hakim sehingga rotasi hakim-hakim itu lebih pasti. Misalnya di pengadilan negeri 5 tahun. Tadi
kita menyaksikan sama-sama begitu luar biasa ya. Lengkap sekali, ada rekomendasi Komnas HAM, rekomendasi Komnas Perempuan, bahkan ada penjelasan dari Kapolri, dan juga menang PK. Sebelum saya ke KY, saya ingin sedikit saja ke Prof. Andi Asrun, silakan. Saya kira gini ya, ini kan satu contoh nih. Ya. Contoh ekstrim. Ini contoh sempurna ya, contoh sempurna dari mafia peradilan ya. Kemudian tadi yang kasus yang Zahrop yang 1 triliun itu, ya, yang dia sendiri bilang, fee dia 1 miliar, ya kan? Untuk hakim 5 miliar. Artinya masih ada uang di luar ini 6 triliun, kira-kira gitu. Nah, sebetulnya seperti yang Bung Repli tadi katakan, ini saatnya barangkali Presiden bisa mengambil suatu sikap ya, melahirkan Perpu. Pertama, pembatasan masa jabatan para ketua pengadilan, ya, para hakim, sehingga rotasi hakim-hakim itu lebih pasti. Misalnya di pengadilan negeri 5 tahun, ya, kemudian di pengadilan tinggi 10 tahun atau di Mahkamah Agung berhenti. Jadi ada pembatasan melihat seperti ini. Jadi pembatasan jabatan hakim agung tidak sampai seumur hidup. Kalau lewat 10 tahun sudah selesai. Atau bisa kita mulai dengan usia. Dia masuk sebagai hakim agung umurnya 60 tahun. Dan kemudian rekomendasinya itu adalah rekomendasi berhenti pada komisi yudisial. Jadi komisi yudisial ini menseleksi sekaligus memutuskan hakim agung mana yang bisa diajukan kepada Presiden sebagai kepala negara. Kemudian yang kedua ya, saya kira selama ini kan KAI ini seperti tidak bergigi ya. Jadi hanya melahirkan rekomendasi untuk memberikan tindakan pada hakim yang dilaporkan itu terbukti. Walaupun ada sidang bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung untuk menentukan status hakim bersalah atau tidak dan bagaimana hukumannya. Jadi saya kira kalau mau dilakukan misalnya mau diadakan Perpu, termasuk ini meningkatkan status hak Komisi Yudisial, tidak berhenti pada rekomendasi. Dia memutuskan sekaligus memberhentikan. Walaupun memang menurut saya supaya fairnya ya, sidang bersama dengan Mahkamah Agung, tapi yang memutuskan sidang bersama itu. Jadi tidak lagi dalam bentuk rekomendasi. Jadi ini menurut saya hal-hal yang sifatnya revolusioner ya. Memang tidak bisa juga pengadilan itu, Mahkamah Agung, Bung Repli ya, tidak bisa dihentikan, di freeze misalnya. Dalam sejarah di dunia ini baru 1 kali terjadi Mahkamah Agung dibekukan tahun 1803 ketika ada perkara judicial review Marbury Prison. Tapi itu karena tekanan Kongres. Ini baru 1 kali dalam sejarah di dunia ini. Nah, saya kira terlalu berlebihan juga kalau kita membukukan. Tapi memang harus ada perbaikan sistem. Nggak bisa orang misalnya Prof. Gayus, nggak bisa kita bertumpu pada satu orang pribadi, tapi sistemnya. Ada satu lagi contoh ekstrim kalau mau. Ya, ini suatu cerita-cerita lucu aja. Memang harus ada pembenahan. Tempatkan aja satu orang misalnya intel dari KPK menjadi pengawal hakim agung itu. Pengawal? Pengawal. Pengawalnya dari intel. Satu-satunya terseleksi. Satu intel, satu hakim agung. Satu intel dari komisi pemberantasan KPK. Jadi baru itu bisa terdeteksi. Kemudian yang lain umumkan aja hartanya berapa. Ya para hakim agung ini. Apa 10 triliun, 5 triliun. Di situ berhenti. Ini adalah titik berangkat. Ke depan diperiksa lagi. Ada pertambahan atau tidak. Tapi memang harus ada pemutihan misalnya legal justice ya. Diputihkan secara hukum. Berhenti di situ. Peduli amat masa lalunya tapi ke depan. Karena kalau misalnya diungkit-ungkit juga nggak pernah selesai nih. Asal pemutihannya gitu. jangan tiap tahun ya. Iya, kayak gitu. Kira-kira 1 kali berangkat kira-kira gitu. Saya lanjutkan tentang tadi. Ada 2 sebenarnya pertanyaan. Yang pertama terkait dengan ini. Saya ingin tanya dulu ke Pak KY ini, Pak Jubir KY. Anda melihat ini kasus yang contoh sempurna? Ini tadi sebentar, melanjutkan Prof. Asrul tadi. Jadi kalau KY dianggap nggak bergigi, memang dilemahkan. Gimana? Memang dilemahkan. Siapa? KY. Kenapa? Sejak kelahirannya itu kuat. Tapi kemudian sampai hari ini itu sudah 11 kalau nggak 12 kali di GR untuk dikurangi kewenangan-kewenangannya. Yang pertama kalau nggak salah kewenangan untuk mengawasi MK. Kalau nggak salah. MK? Mahkamah Konstitusi. Dan akibatnya 2 kali ketua MK itu tertangkap juga kan. Artinya karena nggak ada pengawasan. Dan kemudian berlanjut terus sampai kemudian kita nggak punya. Nah, ini tapi ada pengawasan. Ada pengawasan, hakimnya juga ketangkap juga. Maksudnya? Hakim MA maksud saya, hakim di lingkungan peradilan. Enggak, maksudnya tadi yang saya katakan budaya kemudian tumbuh mafia itu karena tidak rutin pengawasannya. Jadi kalau baru kejadian baru hakim PN ya maksud saya. APH itu baru bekerja ya. Tapi kalau kemudian kita coba usahakan
memulihkan kewenangan tadi. Kita sudah ajukan RUU Komisi Yudisial untuk mengembalikan ke awalnya dulu kehendak reformatif seperti apa. Sudah di balik ya, kemudian sudah dapat rekomendasi dari 9 fraksi waktu itu, tapi kemudian ada masa pemilu itu ya, pilpres dan sebagainya, kemudian sampai hari ini belum berjalan lagi. Nah mungkin momentum ini bisa mendorong cepat ke sana. Supaya. Nah, tapi saya ingin pendapat Anda Pak Mukti. Kalau Anda melihat tadi, Anda melihat ada sesuatu yang janggal nggak dalam kasus ini? Ini kita nggak bicara personal ya, tapi ini kan satu persatu. Ada berapa banyak lagi? Ini kebetulan muncul di permukaan. Yang saya katakan, karena datang ke sini minggu lalu dia. Yang saya katakan tadi Pak, mungkin juga Pak Prof Gayo tadi sampaikan sudah tidak punya rasa malu dan sebagainya. Memang nggak kasus ini Anda melihat? Ya, kasus ini kemudian kan dianggap para hakim dan sebagainya ini, ya ini transaksional. Maksudnya? Ini pasar transaksional. Ini baru berapa, bayar berapa? Dalam kasus ini? Kita buat apa aja? Dugaannya seperti itu? Banyak yang. Bukan, yang kasus ini dugaannya seperti itu? Ya kemungkinan. Jadi cara pandang hakim tidak lagi melihat keadilan atau seperti apa. Transaksional. Uang. Iya. Banyak Pak yang tidak terlihat Pak. Yang nggak viral tuh banyak. Ini kan nggak viral ini. Nah, ya sekarang diviralkan kan, coba diviralkan. Tapi yang nggak viral, yang begini-begini banyak sekali. Yang kemudian KY juga dapat laporan ketika sudah putusan. Misalnya gini, ada satu contoh ya, saya nggak. Nah, bentar. Bicara contoh tadi Anda menyatakan bahwa Zarofrikar yang lain itu pasti ada, boleh saya bilang gitu? Ada. Tapi saya mau kasih contoh yang ini kasus. Oke, seperti apa modusnya? Contoh ini. Kalau contoh ya kita kan sudah lihat ya. Pertama yang kemarin dulu Hakim Agung 2 itu kan ada Markusnya di situ. Iya. Ya kan? Kemudian yang ini eksekusi yang kemarin muncul di PN Jakarta itu, yang eksekusi panitranya yang kena. Ada itu. Tangkap juga. Jadi banyak hal-hal yang sudah terungkap ke publik sebenarnya, bahwa jalur itu nggak cuma satu. Nah, bahwa KY punya catatan tersendiri, iya, tapi kan kita juga menjaga etika terhadap hakim. Maksudnya Pak KY punya catatan sendiri tapi tidak bisa membongkar atau gimana? Bukan nggak membongkar. Bukan nggak bisa membongkar. Kita terus mendalami sampai kemudian nanti kita plenokan apakah ini terbukti atau tidak terbukti. Kalau terbukti apakah kesalahan sedang, apakah kesalahan berat dengan pemberhentian. Kalau pemberhentian ya seperti Tanur ini kita ajukan ke MKH. Tapi kan etik, bukan pidananya. Etiknya, kan? Iya etiknya. Nggak bisa periksa apakah ada transaksional dan lain sebagainya, bisa nggak? Ada Pak yang kemarin kita MKH kan itu. Ada uang mengalir misalnya. Sudah dibayar Pak. Receh Bu, receh Prof. 300 juta untuk 3 hakim. Jadi cepet-cepet itu. Nah, cuma kasusnya juga sudah diterima. Ini di PN nih maksudnya? Di PN. Oke. Diterima, lalu yang 2 ini nggak mau menerima. Oke. Dikembalikan. Oke. Tapi karena sudah menerima, secara etis dia salah, maka dia diberhentikan. 3-3-nya? Enggak, yang menerima tadi. Oh, yang terima. Oke. Walaupun sudah dikembalikan uangnya. Oke. Yang 2 tadi diapresiasi. Jadi misalnya nih majelisnya 3, saya terima karena saya ketua majelisnya gitu kan. Prof Gayus mau nggak ini? Enggak, saya nggak mau. Saya tetap pada putusan ini. Kembalikan. Saya tetap pada putusan ini. Oke, saya kembalikan nih, Prof Tuti nggak ada yang mau nih. Oke. Karena saya udah menerima, saya kena etik. Iya. Maka diberhentikan. Putusannya sesuai yang mana tadi? Sesuai yang 2 atau sesuai yang menerima? Sesuai persidangannya. Yang pasti tidak ada intervensi pengaruh uang tadi. Dari uang tadi. Oke. Nah itu pun bisa diberhentikan sebagai hakim dan sudah diputus. Tapi dipidanakan nggak? Pidananya kan nggak ada Pak. Kan terima uang. Kan dikembalikan. Kenapa? Dikembalikan. Oh kalau pidana, iya kalau KY loh. KY kan nggak masuk pidana. Oh tapi nggak melaporkan juga itu. Tapi saya tanya, hakim yang itu sekarang dipidanakan nggak? Yang terima tadi? KY berhenti pada pemberhentian saja. Pemberhentian. Tapi nggak jelas sekarang. Ya udah berhenti selesai. Iya, mestinya kalau ada. Ya, ini saya bicara kayaknya oke, ditugas KY selesai. Tapi saya ingin tahu, apakah kemudian hakim itu setelah diberhentikan oleh KY kan tugas KY selesai memang. Ya. Tapi saya tanya, tapi unsur pidananya apakah ada karena terima duit. Unsur pidananya itu ditelanjutkan nggak oleh MA dan lain sebagainya misalnya?
Sebetulnya KY bisa laporkan ini. Iya, mestinya KY laporkan ke polisi itu. Oke. Nah ini menarik ini. Cukup itu kan sudah pidana, udah masuk. Tapi ini yang kasus nyata di depan kita, sedang berjalan sidang. Sidang tidak ada panggilan, melewati batas waktu. Sudah tersium sangat menyengat bahwa ini mafia. Karena rangkaian mulai dari penyidiknya mengabaikan rekomendasi, kemudian jaksanya juga demikian. Tidak memanggil untuk sidang, membiarkan sidang di luar batas kemanusiaan, kemudian nyata benar ini perdata dipidanakan. Kira-kira KY masuk enggak di sini? Kalau itu menyangkut perilaku Pak ya. Sedang di depan mata ini perilaku ini. Perilaku hakim ya, bisa. Perilaku ini bukan bisa. Yang Sudah lapor ke KY, Alia? Sudah. Sudah ada. Kita sudah Kapan? untuk melakukan pengawasan. Oh, tapi belum ada tindak lanjut. Harusnya sudah terjun kayaknya. Iya, maksudnya Harusnya kan sudah terjun. Nah, dilaporkan. Kapan itu? mata ini Ya, di Jakarta. dilaporkannya kan ada. Sejak kapan? Sudah dari semenjak Bulan apa masih ingat? ya dari September mungkin sudah. Oh September baru kemarin, oke. Sudah di depan mata, Sudah lama sedang terjadi berlanjut. Pelanggaran perilaku etika ada, dan jangan juga tadi katanya ada Baik. transaksional gitu. Oke. Baik, sebentar Pak. Saya ingin mendengarkan dari Prof. Har. Prof. Har ini terus terang ya, saya bukan di bidang hukum, tapi saya 23 tahun liputan di bidang hukum. Tapi melihat hari ini, sangat miris, bukan hanya kasus Alia ya, tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Mukti Fajar terkait dengan penerimaan hakim, dan juga kasus-kasus yang lain termasuk Zaro Frikar, termasuk keyakinan juga KAI bahwa ada Zaro Frikar yang lain. Apa yang bisa Prof. Har sampaikan terkait ini? Pertama, tadi ada teman dari UGM yang menulis, bubarkan saja Fakultas Hukum. Karena semua yang terlibat adalah sarjana hukum. Saya kira itu bukan suatu usulan yang tepat ya. Itu kan lebih sarkasme. Karena kita lihat bahwa di dalam Fakultas Hukum, kita baru ulang tahun Fakultas Hukum yang ke-100 pada minggu lalu, dan kami juga mengajarkan etika, kemudian professional responsibility. Satu abad FHUI. FHUI. Oke. Jadi kami lebih tua dari Republik Indonesia. Cuma 79. Dan yang saya sampaikan pagi tadi saya memberikan catatan buat konferensi di Fakultas Hukum adalah bahwa banyak orang menganggap apa yang didapat Fakultas Hukum itu hanyalah sekedar ilmu hukum. Padahal bukan itu kan. Yang kami berikan juga bukan doktrin-doktrin teori hukum, akan tetapi juga yang berkaitan dengan etika, yang berkaitan dengan justice, yang berkaitan keadilan, yang berkaitan dengan fairness. Nah ini nampaknya yang ketika mereka lulus dari Fakultas Hukum, hal-hal tersebut menjadi terlupakan. Satu. Dan kemudian kami juga menengarai bahwa sistem pengawasan yang kita lihat di pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lain-lainnya itu ternyata juga tidak berjalan secara efektif. Jadi kalau kita lihat semua aturan dari Mahkamah Agung, nanti Pak Gayus bisa menjelaskan lebih lanjut, itu semua sudah ada. Ada kode etiknya, ada sanksinya, akan tapi ternyata tidak dijalankan. Buktinya masih bisa terjadi bermacam-macam kasus yang melibatkan hakim agung lah. Kita nggak bicara hakim yang lebih di bawah lagi. Artinya apa? Artinya sistem pengawasannya tidak berjalan. Kenapa tidak berjalan? Nah ini, kalau Pak Bismar Siregar, saya ingat sekali sekian puluh tahun yang mengatakan, bagaimana Tuti mau menyapu dengan bersih lantainya kalau sapunya sendiri tidak bersih. Paham ya? Nah, jadi itu menurut saya yang membuat saya berpikir jangan-jangan idenya Refli tadi benar juga ya. Membekukan MA. Dan bukan. Yang mana? Bukan membekukan, dan Pak Gayus bahwa kita harus melakukan seleksi ulang. Hanya memang ini bukan hal yang mudah. Kenapa bukan hal yang mudah? Saya menjadi panitia seleksi dari Komisi Yudisial. Ternyata ada juga kan yang nakal. Saya menjadi pansel
KPK. Ternyata ada juga yang nakal waktu itu. Sehingga memang tidak bisa 100% menjamin. Nah, karena apa? Karena memang seleksi saja tidak cukup. Tapi harus disertai dengan pengawasan-pengawasan. Kan nggak boleh ketemu dengan misalnya dengan para pihak. Tapi ketika ketemu nggak ada masalah. Yang membuat ini menjadi masalah hanyalah yang saya tahu tuh di KPK. Kalau Anda di pesta ketemu dengan orang terdakwa atau tersangka, Anda harus lapor. Tapi di pengadilan nggak ada begitu. Ya, dan ini buat saya membuat kita menjadi seperti masyarakat sangat permisif. Tadi Rifli juga bilang ada sesuatu yang misdeed, ada yang tidak layak dilakukan, tapi kita semua memberi maaf sama dia karena dia punya kuasa. Semua membuat semua orang-orang hukum kemarin banyak sekali dalam setahun terakhir ini terjadi misuse of law, ya, di mana tidak bisa dikatakan bahwa law should be used for the people, not for the powerful. Tapi kan banyak yang diam juga, ya. Dan ini buat saya menjadi satu refleksi dari bagaimana masyarakat kita itu melihat suatu pelanggaran. Jadi hukum digunakan untuk orang, bukan untuk kekuasaan. Itu yang namanya. Hukum harusnya digunakan bagi people, bagi rakyat. Ya, bagi rakyat, bukan bagi untuk penguasa. Bukan bagi penguasa. Ya. Dan kami menganggap bahwa situasi darurat yang macam ini tuh sudah ternyata menjadi pembicaraan tingkat internasional juga. Membuat kita ini, sarjana-sarjana hukum ini menjadi sangat nggak punya muka kalau ketemu dengan orang asing yang tahu begitu banyak kasus-kasus di Indonesia yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi. Ya, dan buat saya nggak tahu mulai dari mana, tapi tadi seleksi adalah salah satu cara mungkin, dan kemudian juga melakukan pengetatan dalam pengawasan. Oke, nanti kita akan berikan kesempatan pada Prof. Har untuk kemudian terakhir menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan bagi penegakan hukum negeri ini, perbaikan, termasuk juga mungkinkah seleksi ulang itu dilakukan. Saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Ini pintu masuk yang paling bagus. Oke. 1 triliun. Untuk membenahi negeri ini. Ya, bisa mengungkap suap-suap yang lain. Saya yakin jaksa bisa mengembangkan ini. Baik. Sampai di sesi terakhir Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan pada Prof. Gayus untuk menyampaikan yang pertama kali. Silakan, Prof. Saya ingin menyoroti mengenai uang 1 triliun. Zaro Frikar. Untuk bisa mengembang kepada proses dari mana ke mana. Ada satu adagium yang menyebutkan money can talk. Uang bisa berbicara. Dalam pandangan saya, uang ini harus bisa berbicara. Berbicara kemana aliran yang akan diberikan, atau kalau ini titipan, atau dari mana uang ini asal usulnya, maka akan terungkap semua perkara yang lebih jelas. Ada 2 pertanyaan saya pada para pakar hukum ini. Ini uang yang sekian banyak ini barang bukti atau barang sitaan? Barang bukti atau barang sitaan? Gimana pengertian itu, Prof? Oh, itu di KUHP jelas itu. Apa itu barang sitaan? Bahkan di rumah titipan negara. Di Jakarta ini di sebuah jalan, ya, saya lupa namanya. Tapi Rubasan. Di Rubasan maksudnya rumah. Ya, Rubasan. Rumah penitipan hasil kejahatan. Ya, Tapi kita akan melihat ini untuk jangkauan panjang. Apakah ini tertangkap tangan atau ini tindakan penyidik? Kenapa itu menjadi penting? Menjadi sangat penting. Karena itu proses hukumnya akan berjalan sesuai itu. Kalau ini disebut OTT, ini tidak ada normanya sama sekali. Yang ada tangkap tangan, bukan pakai operasi. Kalau operasi itu ada 3 jalur. Adanya tujuan, adanya motif, ada tindakan yang akan digunakan. Kalau ini hasil pengembangan? Nah, kalau pengembangan itu bukan OTT, diartikan itu. Atau ini TT, bukan. TT itu tidak pernah ada.
Kalau Jaksa Agung ingin membuat satu lembaga baru yang diantaranya ada OTT, ini hati-hati. Oke, pertanyaan saya begini. Merubah undang-undang sebelumnya. Oke, apa yang penting yang tadi saya Prof sampaikan? Apa yang penting tadi Prof sampaikan untuk pengungkapan kasus ini setuntas-tuntasnya, Zaro Fikar dan mungkin kawan-kawan lainnya, mungkin ada. Itu saya bilang. Dan pasti ada. Gitu. Money can talk, money yang sekian besar triliun akan bisa bicara dia. Yang bisa dilakukan adalah jaksa atau JPU itu punya beban pembuktian. Bisakah dia membuktikan? Dia sudah menangkap hakimnya, menyita barang-barangnya ini atau menahan orangnya, dia harus mampu. Dia punya beban pembuktian secara kuhap. Tapi ada solusi lain kalau tipikor, shifting the burden of proof, artinya terbalik. Tersangka terdakwa yang membuktikan. Tapi ini akan bertentangan dengan banyak ketentuan. Ya, hak ingkar tadi, hak diam. Dan Prof meyakini bahwa jaksa tidak akan... Saya akan mengusulkan gunakan GC, Justice Collaborator. Sehingga di situ money can talk. Dia akan bicara. Oke, lebih mudah untuk pengungkapan. Sangat mudah. Tanpa JC tadi, tanpa Justice Collaborator tadi, mungkin akan mengalami kesulitan. Akan kesulitan. Baik. Terutama mengenai uang ini. Uang ini bisa dibawa kepada pre-trial. Pertanyaannya, maukah si Zaro Fikar ini jadi JC? Adakah pihak penegak hukum memberi kesempatan? Lebih kepada itu. Baik, poin penting. Baik, terima kasih Prof. Ya. Ini kalau Justice Collaborator, maka pengungkapannya akan semakin maksimal, gitulah kurang lebih. Pak Susno, saya berikan kesempatan. Menambahkan ya, ini pintu masuk yang paling bagus. 1 triliun. Untuk membenahi negeri ini. Ya, bisa mengungkap suap-suap yang lain. Saya yakin jaksa bisa mengembangkan ini. Tadi terkait dengan tertangkap tangan, ya definisi tertangkap tangan sesuai pasal 19 ya Pak. KUHP, termasuk juga ditemukan pada dirinya bukti daripada tindak pidana itu. Tapi ini perlu pembahasan. Karena ini pintu masuk, termasuk kasusnya yang disampaikan Alia tadi, ini pintu masuk juga, ahli tata negara ada. Saya yakin ini Pak Presiden baru yang dengan gemesnya akan membersihkan negara ini, sudah waktunya untuk membuat Perpu. Ini momen luar biasa. Momen luar biasa. Ya mungkin perpunya bukan membekukan Mahkamah Agung, tapi seleksi yang ketat supaya hakim-hakim muda yang bersih, misalnya putranya Pak Gayus dan sebagainya, why not? Umur 30 tahun bisa jadi ketua PN, ketua PT Pengadilan Tinggi. 35 tahun bisa jadi wapres, Pak. 37. Iya. Jenderal Sudirman 29 tahun Panglima Tinggi. Sudah saatnya ini kita tidak lagi reformasi tapi revolusi. Ya, dibekukan tidak mungkin, tapi kita naikkan hakim-hakim muda itu yang bersih jadi hakim agung, jadi ketua PT, hakim tinggi, jadi ketua PN. Dari 7.800 tadi sisakan aja 400 hakim gitu, baru seleksi lagi supaya pengadilan tidak ini. Sudah saatnya setelah pengadilan yang merupakan benteng terakhir dari pengadilan, baru ke bawahnya kejaksaan, baru kepolisian, baru jangan dikira di kementerian tidak lebih parah, lebih gawat, esnya banyak sekali. Ini jamak itu. Kalau gawat saja itu kecil. Di gawat, kementerian? Iya, korupsi lebih besar. Ya. Kalau di situ kan korupsi masih bisa tertangkap, tapi kalau merubah angka 10T menjadi 100T atau sekian persen cashback, itu lebih besar lagi. Dan tiap periode pasti ada menteri yang tertangkap tangan. APBN jauh lebih besar daripada itu. Jadi kementerian jangan malam ini banyak yang nonton pasti atau tayang, wah instansi saya tidak. No, Anda lebih parah, tapi tunggu giliran. Saya ke Bung Refli dulu, silakan Bung Refli. Iya, begini. Kita ini tidak mungkin mencari satu obat, satu panacea untuk menyelesaikan karut marut semua persoalan ini. Jadi tentu banyak hal yang bisa kita lakukan ya, tetapi langkah yang berani, yang revolusioner itu perlu dilakukan sebagai pesan kepada siapapun yang coba-coba korupsi bahwa negara, penguasa yang ada saat ini, yang baru saat ini tidak tinggal diam terhadap
hal-hal yang buruk seperti itu, mafia korupsi dan lain sebagainya. Karena itu menurut saya, ini kan mumpung presiden baru ini paling tidak memiliki legitimasi tertentu. Dan dia mau bertekad untuk memberantas korupsi dalam berbagai kesempatan. Ya. Pesan kuat itu dia nyatakan berkali-kali. Tetapi sampai pada hari ini belum ada tindakan yang nyata untuk mendukung statementnya itu. Yaitu memburu sampai Antartika. Kalau tidak cocok, tidak mau sama saya, silakan minggir dan lain sebagainya. Karena saya membuat pemerintahan yang bersih dan lain sebagainya. Karena itu saya ulangi lagi, 4 hal yang pernah saya sampaikan. 1, keluarkan perpu untuk membekukan Mahkamah Agung. Itu tetap saya pada usulan itu. Seleksi ulang hakim-hakim agung yang ada oleh sebuah katakanlah panitia kecil yang sangat-sangat kredibel, berisi orang-orang yang integritasnya tidak diragukan lagi, dengan sebuah sistem yang baik tentunya. Dan diharapkan nanti terseleksi ulang hakim-hakim yang baik. Yang tidak baik mundur. Atau secara sukarela dia mundur nggak apa-apa juga. Kalau misalnya ada legal amnesty, itu 1. Yang kedua, segera keluarkan perpu untuk membatalkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 yang melemahkan posisi KPK. 3-4 hari yang lalu saya dan teman-teman datang ke KPK, betapa mereka mengeluhnya dengan kondisi saat ini. Karena mereka bukan penegak hukum lagi, pimpinan KPK tersebut. Karena yang berkuasa itu adalah struktur di bawahnya. Yang itu mohon maaf dari institusi APH tetangga. Ada yang dari kejaksaan, ada kepolisian dan lain sebagainya. Sehingga orang yang dipilih sebagai pimpinan tersebut tidak memiliki kekuasaan penuh. Dan terpecah pula sekarang ini. Ada 2 yang faksi keadilan, kalau pakai politik, istilah politik. Ada 2 faksi kesejahteraan, kayaknya begitu. Kalau pakai istilah politik. Nah karena itu undang-undang ini harus dicabut. At least kembalikan KPK pada situasi sebelum adanya undang-undang 19 2019. Terus yang kedua. Yang ketiga adalah rekrut kembali orang-orang yang dianggap kredibel dan kemudian disingkirkan seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan sepanjang masih fit and proper. Karena investasi negara ini sudah terlalu besar untuk mendidik mereka. Kan dulu lumayan KPK itu. Padahal untuk mendidik seorang penyidik itu tidak mudah, tidak murah. Yang paling penting itulah integritasnya itu juga tidak mudah dibentuk. Nah mereka dikembalikan sepanjang fit and proper. Itu yang ketiga. Yang keempat, the last but not least, tarik kembali seleksi KPK yang sudah disampaikan DPR. Kita mulai ulang lagi seleksi KPK untuk menunjukkan proses yang lebih transparan, lebih partisipatif, lebih terbuka, agar bisa diharapkan terpilih KPK atau pimpinan KPK yang sangat kredibel, orang terbaik di Republik ini. Bukan orang bermasalah, ini mohon maaf saya harus sebut nama, seperti Firly, ya kan, seperti Gufron, atau seperti yang lainnya. Bayangkan, pimpinan KPK kemudian tiba-tiba terlibat soal KKN. Itu menurut saya hal yang tidak bisa kita benarkan. Makasih, itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari KAI silakan. Iya, mungkin untuk kasus Tanur ini, ya ZR ini mungkin sebagai momentum lah untuk kita, untuk Komisi Yudisial paling tidak mengingatkan kepada para hakim bahwa saudara, para yang mulia hakim, ketika Anda dilantik menjadi hakim itu menjadi wakil Tuhan. Bukan untuk menjadi pedagang putusan. Jadi tetaplah pada komitmen itu, segala kuasa, intervensi, atau iming-iming apapun tidak bisa Anda terima, karena Anda setiap kali membaca putusan Anda selalu mengatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya hanya kuasa Tuhan yang berhak mengintervensi Anda.
Baik. Singkatlah. Lalu untuk Mahkamah Agung dan jajaran yang sampai bawah, saya minta memahami dan menyadari bahwa lembaga Mahkamah Agung ini bukan hanya milik para hakim, tapi milik bangsa dan negara ini. Dan kalau memang ada persoalan di dalam kelembagaan tersebut, maka izinkanlah kami yang punya concern, punya harapan dan keinginan supaya Mahkamah Agung ini menjadi peradilan yang agung, maka izinkanlah kami ini untuk ikut serta membenahi, baik secara kelembagaan dan juga oleh masyarakat umum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan mudah-mudahan KAI terus semangat untuk mengawal kasus apapun yang menjadi perhatian masyarakat dan juga kasus untuk keadilan masyarakat. Singkat saja Pak. Ya, saya kira kalau dalam kasus-kasus mafia peradilan ya, tidak bisa kita hanya menghukum ya, mengkondem ya. Tidak hanya menghukum hakim atau jaksa atau apa hal lain. Ada unsur juga yang selama ini sudah terbukti ya. Unsur advokat ini ikut berperan seperti itu. Ya. Jadi harus ada semacam strong commitment ya. Komitmen yang kuat dari kalangan advokat untuk tidak terlibat. Tidak memperpanjang keterlibatannya dalam kasus-kasus mafia peradilan. Dan kadang-kadang kita mulai dengan hal formal. Misalnya MOU antara organisasi advokat dengan IKI misalnya atau dengan KAI segala macam. Ini penting juga. Karena selama ini yang dihukum hanya hakim, jaksa atau advokat masuk penjara. Tapi mencabut lisensi seumur hidup tidak pernah diberikan kepada advokat. Ini penting karena sudah terbukti dalam setiap kali OTT, dalam setiap kali proses peradilan, itu terbukti ada unsur advokat di dalam perkara-perkara judicial corruption. Baik. Dan gini juga, judicial corruption start from judicial ethic. Ya kan? Jadi korupsi peradilan itu mulai dari pelanggaran etik. Saya sepakat karena praktek selama ini memang terjadi. Kalau seorang hakim, majelis hakim memanggil satu pihak, dia menyertakan pihak lain dalam terlibat. Ini sebetulnya bukan tidak dilakukan apa-apa terhadap reformasi peradilan, ya kan? Sudah dimulai misalnya ada e-court, ya, peradilan elektronik untuk perkara-perkara perdata, ya, pidana juga, kecuali pemeriksaan saksi dan alat bukti misalnya. Sudah dimulai. Kemudian ada namanya pelayanan terpadu satu pintu, PTSP. Ini sudah mulai. Yang terjadi ini, judicial corruption itu adalah satu yang sifatnya eksepsional. Ya, satu eksepsional artinya ini sudah ada unsur formalnya, tidak bisa bertemu hakim, tidak bisa ini segala macam. Dan masuk pengadilan hanya dengan cara-cara formal. Oke, ada perbaikan situ. Penyimpangan. Jadi penyimpangan sebetulnya harus diteliti. Dan saya sudah melakukan penelitian ini sejak tahun 96. Oke, rekomendasi sudah mulai, tapi di Mahkamah Agung ya sebagai Mahkamah tinggal Agung, implementasinya berarti ya. Di Mahkamah Agung ini tidak terbukti bagaimana kita bisa implementasikan keterbukaan peradilan. Mati alatnya. Makasih. Oke, baik. Ada yang ingin sampaikan lagi, Prof. Har? Silakan. Saya ingat pada akhir tahun lalu kami bagian dari tim percepatan reformasi hukum. Ya. Jadi beberapa hal yang tadi diungkapkan saya teringat lagi nih. Emang sudah kami usulkan seperti yang disampaikan tadi perlu ada secara kelembagaan perlu ada perbaikan undang-undang tentang KPK. Kemudian yang berkaitan dengan pejabat-pejabat pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan lain itu kita minta mereka dilakukan evaluasi kembali, ya para pimpinannya dulu. Jadi mulai dari pimpinan, karena kan saya lupa ada yang mengatakan ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Ya. Jadi kita minta semua pimpinan lembaga-lembaga hukum ini dievaluasi kembali. Dan kalau mereka ada yang mau ditempatkan, maka harus melalui satu proses fit and proper yang proper. Bukan fit and proper yang politis. Kita nggak mau yang politis, tapi memang yang dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kualifikasi yang diperlukan. Dan kemudian kita juga berharap bahwa apa yang dilakukan, apa yang terjadi terjadi pada hal-hal semacam ini yang berkaitan korupsi itu harus segera diselesaikan, dan itu harus mulai dari dalam sendiri. Mereka harus mulai. Jadi tadi yang saya katakan pengawasan
Ya, sudah ada aturannya loh. Aturannya semua sudah ada tapi tidak dilaksanakan. Dan sebagai the last bastion of justice, saya kira Mahkamah Agung punya mandat utama, punya kewajiban utama untuk melaksanakannya. Nah, ini akan kita lihat dengan Kepala MA yang baru, Ketua MA yang baru, Pak Sunarto. Ya, kita harap akan lebih baik lagi untuk melakukan pembersihan pada para hakim. Dan ada harapan besar dari Pak Sunarto itu, karena yang saya dengar Pak Sunarto ada banyak yang memuji terkait dengan integritasnya. Ya, kami juga punya harapan karena waktu tim kami melakukan audiensi ke Mahkamah Agung, beliau juga ada di sana. Dan banyak yang hal-hal yang kita harap bisa terjadi selama kepemimpinannya, terutama dalam konteks pengawasan penempatan dan saya lupa satu lagi mutasi. Ya, karena itu adalah hal-hal yang nampaknya menjadi acap kali dianggap bisa dijual belikan. Kita sebut jubelbab, jual beli jabatan, jubeljab. Dan itu buat sangat jelas. Walaupun benar Pak Susno bilang tadi, ini bukan hanya terjadi di lembaga penegak hukum yang 3 ini saja, tapi di berbagai kementerian juga terjadi. Kita harap sepakat tadi mendorong presiden yang baru untuk menegakkan apa yang sudah dia katakan. Jadi kalau pemimpin itu dilihat apakah kata-katanya itu akan dilakukan. Jadi harus ada satunya kata dengan perbuatan. Nah, itulah yang kita harap dari Pak Presiden. Terima kasih. Baik. Last but not least, paling terakhir, Alia ada yang mau disampaikan, singkat saja silakan. Terima kasih banyak. Mungkin kasusnya mama saya itu merupakan benar-benar kasus yang menjadi contoh gitu. Dan memang harusnya hukum itu memang untuk masyarakat dan bukan untuk penguasa gitu kan. Namun sayangnya yang terjadi di Indonesia sekarang itu banyak masyarakat Indonesia yang dikriminalisasi dan dizolimi. Janganlah mungkin dari pihak APH itu tuh maulah menzolimi atau mengkriminalisasi masyarakat yang tidak bersalah untuk penguasa. Semoga di kasusnya mama saya mungkin dari pihak KY juga bisa membantu untuk memantau dan mengawasi karena memang mama saya itu tidak melakukan tindak pidana apapun dan tidak bersalah. Mungkin kesalahannya itu hanya membayar lunas unit apartemen 12 tahun yang lalu. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Baik, luar biasa. Praktik maklar kasus tidak putus-putus bahkan dianggap berakar di lembaga peradilan. Kepada siapa kita bisa percaya jika hukum pun bisa dibeli tunai? Kepada siapa keadilan rakyat bisa dicari jika wakil Tuhan di bumi tergiur haramnya pundi-pundi? Publik butuh pembuktian bahwa lembaga peradilan bisa kembali tegak berdiri menyuarakan keadilan walau langit runtuh. Saya Aiman Wicaksono undur diri, sampai jumpa di Rakyat berikutnya, Rakyat Suara berikutnya. Salam.